Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang kode. Kali ini, seperti yang sudah Polo-Polo baca di judulnya, ini bakal menjadi sebuah tes ataupun ini bakal menjadi sebuah video yang bisa menguji apakah Polo-Polo itu punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang pada normalnya. Nah, mungkin Polo-Polo pernah dikasih pertanyaan kayak gini, kayak, wah, sekarang kalau misalnya kamu ketemu dengan seseorang, lalu seseorang itu ngasih bunga kamboja, kira-kira berapa kambojanya? Wah, itu adalah jumlah setan yang nempel di kamu, gitu tuh. Ya, memang pertanyaan-pertanyaan seperti ini menarik dan agak serem gitu, tapi ini bukan pertanyaan yang bisa dipercaya gitu. Kali ini aku membawa tes PSI, bukan partai selalu indah, bukan kayak gitu tuh. Jadi PSI adalah para psikologi. Para psikologi ini adalah kajian ilmiah yang membahas tentang fenomena-fenomena yang tidak biasa, yang sering disebut juga sebagai mistik ataupun anomali oleh masyarakat luas. Jadi tes kali ini adalah tes untuk Polo-Polo. Jadi Polo-Polo bisa menguji apakah Polo-Polo memiliki kemampuan paranormal atau tidak. Oke? Diperhatikan, Nek. Jadi perlu diingat bahwa orang-orang yang punya kemampuan paranormal itu kan nggak cuma dukun ataupun yang bisa melakukan ritual-ritual gitu ya. Ngerti kan ya, di antara teman-teman kan kadang ada yang bisa ngelihat, ada yang nggak bisa ngelihat gitu kan ya. Ya, jadi kita bisa menguji apakah Polo-Polo memiliki kemampuan itu atau tidak. Dan tak sarankan lakukan ini bersama-sama dengan teman biar lebih objektif lagi. Misalnya kita ngelihat sendiri terus kelihatan kan kita nggak nyadar. Tapi bayangkan kalau misalnya berlima, ternyata 1 di antara 5 orang bisa melihat. Dan 1 orang itu bisa jelaskan dia ngelihat apa. Keren toh? Oke, langsung kita mulai. Tapi jangan dianggap terlalu serius ya, Rek, ya. Kita ya have fun aja lah dengan video ini. Jadi aku bakal nunjukin fotonya tempat mistis. Kalau Polo-Polo tergolong orang yang peka, Polo-Polo bakal melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang biasanya. Kalau Polo-Polo nggak peka ya kelihatannya ya kayak apa adanya di dalam foto itu. Oke, foto pertama. Foto pertama ini diambil di New Orleans atau Louisiana. Tempat ini adalah tempat meninggalnya anak kecil, ya tentunya anak Amerika, pada waktu itu karena sebuah penyakit di tahun 1769. Dan juga merupakan tempat kematian perempuan Prancis yang mati ditembak di tempat itu pada tahun 1865. By the way, di bagian tempat tidur itu kan ada anak kecil di tempat tidur itu. Kalau itu memang ada ya, jadi jangan kaget gara-gara itu. Bukan itu. Mohon dituliskan di komen, aku ya pengen tahu Rek, gimana untuk Polo-Polo. Foto yang kedua, yang ini diambil di California, Hollywood. Ini adalah tempat meninggalnya 1 orang wanita bersama 6 anak-anak yang diakibatkan oleh asap kebakaran. Ini kejadiannya di tahun 1901, dan di tahun 1980-an juga ada 2 orang yang pernah mati di sini. Yang pertama diakibatkan oleh serangan jantung, yang kedua diakibatkan oleh overdosis. Dan katanya kalau yang peka saat melihat foto ini bakal melihat anak kecil yang ya terlihat berusia sekitar 7 tahunan. Di dalam foto ini tentunya. Kelihatankah anak kecil berusia 7 tahunan? Foto ketiga, yang ini di New Orleans lagi, di Louisiana. Ini foto gang kan ya. Polo-Polo coba lihat baik-baik. Apakah Polo-Polo bisa melihat sesuatu? Boleh diskusikan dulu. Kalau ada yang bilang saya bisa melihat, Anda bohong, karena ini bukan foto mistis. Yang ini jebakan. Yang bohong ketahuan. Yang peka pun seharusnya nggak melihat apa-apa dari foto ini. Foto keempat masih di lokasi yang sama, New Orleans, Louisiana. Yang ini merupakan tempat yang dulunya digunakan sebagai tempat pengadilan. Seorang wanita mati karena ditembak di tahun 1930-an di tempat ini. Terus ada juga cowok yang mati ditembak juga di tahun 1930-an. Di tahun 1940-an juga ada 1 orang laki-laki meninggal karena serangan jantung. Dan kalau Polo-Polo adalah seseorang yang peka, bakal melihat 2 orang laki-laki bersama 1 perempuan yang menggunakan baju di tahun 1930-an. Foto kelima, ini masih di tempat yang sama, New Orleans, Louisiana. Nggak tahu kenapa kok fotonya banyak dari sini. Ini foto yang diambil di sebuah teater gitu ya, di teater live. Di sini katanya ada 6 anak yang dulunya meninggal karena wabah penyakit. Dan sebenarnya salah satu diantaranya berhasil bertahan hidup, tapi akhirnya juga mati karena dibunuh. Dan ada juga seorang wanita yang mati karena kecelakaan, jatuh dari tempat tinggi. Ada juga perempuan yang pernah menggantung dirinya di sini. Dan katanya kalau Polo-Polo ini termasuk orang yang peka, bisa melihat 2 anak kecil katanya di dalam foto ini.
Foto ke-6, yang ini masih sama, tempatnya masih sama, yakni di Theater Live lagi, di New Orleans itu tadi. Dan katanya, kalau Polo-Polo peka di dalam foto ini, Polo-Polo bisa melihat seorang wanita dewasa. Ya, jadi tes kali ini kayak gitu. Aku bener-bener pengen tahu bagaimana Polo-Polo hasilnya. Tolong tuliskan di komen, biar sesama Polo-Polo juga bisa lihat hasilnya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kamu yang katanya bisa melihat, ataupun ya siapapun lah, biar kita bisa tahu seberapa sih akuratnya tes ini. Oke deh, jadi makasih udah nonton. Bahan kali ini sebenarnya adalah bahan yang beredar di internet Korea. Jadi semoga Polo-Polo terhibur. Kalau terhibur bilang apa? Ring ding dong. Oke deh, makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tiba-tiba liftnya ini berhenti di lantai 5. Oh, saya mau naik. Setelah mama saya naik, Pak Jinsu itu langsung nengok belakangnya, tapi nggak ada orang gitu loh. Dan setelah itu anak itu bilang, oh sekarang mamaku udah naik, jadi aku mau naik liftnya. Halo guys, welcome back to Korea Nomid bersama orang Korea yang kuat. Cerita kali ini jujur serem banget buat aku sendiri karena di rumahku ini untuk masuk ke rumah aku butuh naik lift. Nah buat polo-polo yang sering naik lift, mungkin ini bisa jadi cerita yang menyeramkan dan membuat bulu kuduk polo-polo berdiri setiap kali naik lift. Oke, jadi langsung kita mulai. Cerita yang tak bawakan kali ini adalah cerita pengalaman Bapak Jinsu. Pada hari itu, Pak Jinsu baru dipromosikan alias naik jabatan. Jadi karena senang, akhirnya dia pergi minum-minum dan makan-makan bareng rekan kerjanya. Setelah makan-makan, minum-minum, nah hatinya itu udah gembira banget. Dia nggak sabar segera pulang untuk bertemu keluarganya. Jadi dengan hati yang begitu gembira, dia pulang ke rumahnya. Sesampainya di lobi, Pak Jinsu langsung menekan tombol lift untuk naik ke rumahnya. Nah, waktu itu tertulis di liftnya itu, bahwa liftnya lagi ada di lantai basement 3, jadi harus naik ke lantai lobby dulu, dan rumahnya Pak Jinsu ini ada di lantai 16. Tidak lama setelah itu, liftnya pun datang, dan Pak Jinsu langsung menaiki lift itu. Seketika naik, Pak Jinsu merasakan kayak liftnya itu dingin banget, tapi Pak Jinsu mikir, oh mungkin karena tadi aku habis minum, atau AC di liftnya hari ini agak dikencengin, jadi ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Setelah naik, Pak Jinsu langsung menekan tombol lantai 16. Nah, liftnya ini udah mulai naik. Tiba-tiba liftnya ini berhenti di lantai 5. Di lantai 5 berhenti ting. Nah, Pak Jinsu ini sedikit mabuk, tapi dia langsung kayak buka jalan gitu buat orang yang mau naik ya. Pintunya buka. Loh, tapi ternyata nggak ada orang di luar. Terus Pak Jinsu mikir, oh biasa lah ya, kadang ada orang udah neken, tapi mungkin kelamaan jadi naik tangga atau gimana gitu. Akhirnya pintunya ditutup. Terus naik lagi. Nyampe di lantai 6. Ting, pintu terbuka, tapi sekali lagi tidak ada siapa-siapa. Pak Jinsu ini udah mulai jengkel karena kadang ada anak-anak yang suka neken tombol di setiap lantainya biar liftnya itu pelan gitu loh. Jadi Pak Jinsu sudah mulai mangkal, tapi ya gak apa-apa lah, mungkin anak kecil gitu. Naik lagi, lantai 7, berhenti lagi, ting, pintunya buka. Pak Jinsu akhirnya agak teriak, kalau kamu ada yang main-main, udah jangan main-main ini. Oh ini orang mau pulang kok malah diganggu. Udah bilang kayak gitu, langsung Pak Jinsu neken tombol tutup itu, ting 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 gitu, pintunya tutup, jebret. Naik, berhenti lagi di lantai 8, ting gitu. Pak Jinsu udah mau teriak, kalau kali ini buka lagi dan nggak ada orang, teriak gitu. Ya udah siap-siap. Waktu dia mau teriak, ternyata ada anak kecil yang terlihat usianya sekitar 6-7 tahunan gitu, dan berdiri di depan lift, diem gitu. Pak Jinsu yang awalnya mau marah-marah pun kayak merasa agak serem gitu loh, kok anak ini diem banget, tenang, padahal ya udah malam gitu. Pak Jinsu akhirnya tanya, kamu mau naik lift nggak? Digituin. Tapi anak itu tidak menjawab apa-apa. Akhirnya Pak Jinsu kayak, kamu nggak mau naik ya? Yaudah tak tutup pintunya. Pintunya ditutup, ting gitu. Pas mau nutup gini, tiba-tiba buka lagi. Jadi anaknya neken tombol lagi. Pak Jinsu marah. Kamu ya yang dari tadi neken-neken tombol dari lantai 5, 6, 7 itu kamu semua ya? Oh ini nggak boleh kamu gini nih, mengganggu fasilitas umum nih. Ini ada CCTV loh, rekam semua. Kamu kalau kayak gini nanti bisa kena hukuman kamu. Wes, kamu mau naik nggak? Nah bilang gitu Pak Jinsunya. Anaknya tiba-tiba bilang kayak gini. Oh saya mau naik setelah mama saya naik.
Wah, kok mulai ngeri ya cerita ini. Aduh, karena rumahku ada liftnya. Pak Jinsu itu langsung nengok belakangnya, tapi nggak ada orang gitu loh. Dan Pak Jinsu ini mulai ngerasakan kayak ada yang nggak bener gitu. Akhirnya Pak Jinsu ini agak merasa takut dan langsung menutup pintu lift itu biar segera naik ke rumahnya di lantai 16. Langsung kayak berharap, aduh cepetan naik wis, deg-degan aku wis, nggak nyaman banget. Dan ternyata liftnya tidak berhenti di lantai 9 dan 10. Tetapi di lantai 11 tiba-tiba lampu liftnya mati. Yes, gitu. Dan seketika itu Pak Jinsu langsung meraba-raba tombolnya. Soalnya Pak Jinsu itu berdiri di bagian depan lift gitu. Tahu kan ada pintu, terus di sini ada tombol. Nah, berdiri di sini. Nah, dia itu langsung meraba emergency. Pas emergensinya mau dipencet, untungnya lampunya itu nyala kembali. Jadi Pak Jinsu kan gitu. Dan Polo-Polo tahu kan ya, lift itu kan stainless gitu kan, kayak dari logam gitu, tapi kelihatan pantulan kan ya. Nah, lampunya nyala, dia lihat di pintu karena dia berdiri di depan. Dan dia melihat sesuatu gitu, kayak ada tangan. Nah kan dia ngelihatnya bukan belak-belakan gini, kayak ngelihatnya itu sedikit serong gini kan. Pak Jinsu itu udah mulai ngeri dan gak berani noleh. Dan cuman bisa berharap segera nyampe di lantai 16. Aku deg-degan ya. Aku yang cerita kok aku yang deg-degan dia bare. Pokoknya udah kayak gitu, Pak Jinsu itu udah ngerasa dia itu nggak sendiri di lift. Dan tiba-tiba liftnya berhenti lagi di lantai 14. Di situ Pak Jinsu udah hampir semaput. Karena seketika pintunya buka, anak perempuan yang tadi ada di lantai 8 itu pindah ke lantai 14 dan berdiri di depan itu. Dan setelah itu anak itu bilang, oh sekarang mamaku udah naik, jadi aku mau naik liftnya. Aku yang cerita, aku deg-degan ya bre. Di situ akhirnya Pak Jinsu udah nggak kuat lagi dan langsung keluar lari dari lift itu dan menuju tangga untuk naik ke lantai 16. Jadi dia udah nggak mau naik lift lagi, dia naik 2 lantai. Udah lari sampai di depan rumahnya, dia melihat seorang perempuan rambutnya terurai panjang bersama anak kecil yang tadi ada di lantai 8 dan 14 itu tadi. Dan seketika dia lihat baik-baik, keduanya mulai noleh menghadap ke Pak Jinsu. Akhirnya Pak Jinsu itu dari lantai 16, dia nggak berani masuk rumahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk lari kembali turun ke lantai 1 menggunakan tangga. Dan waktu dia lari ke bawah, dia itu bisa mendengar ada suara jejak kaki juga di belakang. Yang satu suara high heel, tok 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 gitu. Yang satu sepatunya anak kecil. Pak Jinsu udah lari dan hampir jatuh, tapi untungnya Pak Jinsu berhasil nyampe di lantai 1 tanpa jatuh ataupun cedera. Ya dia itu masih dikejar, akhirnya dia keluar dari apartemen itu menuju pos satpam yang ada di apartemen itu. Sampai di situ dia langsung ketok pintunya, kayak gini. Tapi nggak ada siapa-siapa ternyata. Dan dia noleh melihat kayak pintu masuk gedung apartemen melalui jendela pos satpam gitu ya. Jadi ini apartemen, di sini ada pos satpam kecil kan ya. Nah dia itu lari ke sini terus ngetok, nggak ada, terus dia melihat melalui jendelanya gitu loh menuju apartemennya. Aku deg-degan ya sih. Dan akhirnya dia melihat kembali ke arah gedung apartemen. Dan ternyata cewek dengan rambut panjang terurai beserta anak kecil yang tadi itu masih ada di depan pintu depan dan melotot memandang Pak Jinsu. Pak Jinsu itu udah deg-degan setengah mati karena nggak ada yang bisa bantu. Tiba-tiba ada yang pegang. Dan untungnya itu adalah Pak Satpam. Dan ternyata karena Pak Satpam, Pak Jinsu menceritakan apa yang udah terjadi. Dan Pak Satpamnya bilang gini, wah Bapak mungkin karena minum Pak, Bapak ingatannya mungkin agak nggak tepat ini. Udah saya antar rumah aja Pak gitu. Nah Pak Jinsu bilang, ya Pak saya diantar rumah tapi saya yakin ini bukan karena saya mabuk atau gimana, saya minumnya tuh nggak banyak, bilang gitu. Akhirnya Pak Jinsu udah diantar ke rumah dan dia nyampe di rumah, tapi lampu di dalam rumahnya itu nyala semua gitu. Tapi istri dan anaknya ada di rumah. Terus saya tanya, loh kok lampunya dinyalakan semua ini kenapa gitu. Istrinya cerita, biasanya kan kalau kamu pulang kan kamu langsung buka pintu tuh, tapi nggak tahu kenapa tadi itu ada yang ngebel. Nah seketika ada yang ngebel, aku lihat lewat layar interphone kayak gitu ya, mana? Nah kayak gini kan ada layarnya, jadi kalau ada yang ngebel kelihatannya. Nah di situ ada orang yang sengaja kayak deketkan mukanya dan tak lihat
rambutnya panjang, bola matanya pun putih, nggak ada hitamnya. Nah, jadi aku agak takut. Habis gitu tiba-tiba ada suaranya orang lari, sama orang lari pakai heels, sama anak kecil lari. Istrinya bilang gitu. Istrinya nambahkan, habis itu dia langsung nelpon pos satpam sama HP-nya Pak Jinsu, tapi nggak ada yang angkat. Nah, jadi kan orang yang dilihat Pak Jinsu ini juga ternyata ngebel rumahnya dan istrinya melihat ya toh. Akhirnya mereka berdua ini nggak bisa tidur, dan keesokan harinya, seketika matahari terbit, mereka berdua ini langsung ke pos satpam untuk ngecek CCTV-nya, kamera di dalam liftnya. Tapi yang terekam di dalam CCTV-nya itu berbeda. Di lift, Pak Jinsu sendiri yang menekan lantai 1, 5, 6, 7, 8, 11, 14, semua itu Pak Jinsu sendiri yang buka pintu sendiri, teriak sendiri. Jadi kayak beda gitu loh sama apa yang diingat oleh Pak Jinsu. Pak Satpam yang menunjukkan CCTV itu langsung bilang, bukan Pak, mungkin Bapak kemarin mabuk. Tapi kalau misalnya bapaknya itu mabuk, kok bisa istrinya juga melihat hal yang sama? Ya toh. Cerita kali ini kayak gitu, Ren. Aku pengen tanya kepada Polo-Polo, kalau menurut Polo-Polo, kira-kira yang terjadi apa? Dan sebenarnya apa yang dilihat oleh Pak Jinsu dengan istrinya? Apakah mereka kerasukan untuk sementara, atau apakah mereka hanya mabuk? Oke, jadi tuliskan di komen apa pendapat Polo-Polo. Oke, jadi gimana deh video kali ini? Serem nggak? Kalau serem bilang apa? Ring ding dong. Oke deh, jadi makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa share video ini ke teman kamu yang tinggal di apartemen atau yang ada liftnya. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Kok deg-degan dewi ya apa ya? Sangu itu kebetulan melihat sebuah rumah angker yang ada di tepi pantai Jangsa ini. Orang-orang yang meninggal di situ katanya arwahnya itu masih agak nggak tenang, jadi gentayangan di rumah itu. Nah, mereka berdua ini kebetulan noleh barengan ke arah rumah itu dan melihat. Halo guys, welcome back to Korea Hamid bersama orang Korea yang kode. Cerita kali ini berhubungan dengan sebuah rumah angker. Di mana-mana mesti ada kan ya rumah angker gitu. Cerita ini adalah cerita yang dialami oleh laki-laki bernama Sangu di tahun 2005 saat dia berusia 20 tahun. Ceritanya berawal mula waktu Sangu sama teman-temannya itu pergi main ke Kabupaten Yeongdeok di Provinsi Gyeongsang Utara. Dan kebetulan salah satu temannya yang bernama Jaemin itu berasal dari Yeongdeok. Jadi teman-temannya ini nginep di rumahnya Jaemin. Di Yeongdeok ini ada satu tempat yang terkenal banget dan biasanya orang-orang bakal mengunjungi tempat itu untuk bermain, yaitu satu pantai yang bernama Pantai Jangsa. Dan waktu Sangu, Jaemin, dan teman-temannya ini bermain bersama di pantai itu, Sangu itu kebetulan melihat sebuah rumah angker yang ada di tepi pantai Jangsa ini. Rumahnya itu kelihatan lumayan besar, tapi udah jelas gitu loh, kayak rumahnya ini nggak dirawat, usang, ya tipikalnya rumah angker. Sangu ini langsung tanya ke Jaemin yang asalnya dari Yeongdeok. Jaemin, itu loh rumah yang itu tuh apa sih itu? Jaemin menjawab, oh rumah angker itu tuh, itu terkenal banget tuh daerah sini rumah angker itu. Rumah angker? Terkenal kenapa? Dulu waktu masa perang itu katanya tempat itu digunakan untuk ini loh, tempat pembunuhan massal katanya. Jadi orang-orang yang meninggal di situ katanya arwahnya itu masih agak nggak tenang, jadi gentayangan di rumah itu, makanya jadi rumah angker kayak gitu. Dan seperti yang bisa kita lihat tuh loh, rumahnya kan bagus tuh, lokasinya bagus, kelihatan pantai, tapi bisnis apapun kalau bukannya di situ tuh pasti bangkrut. Dan nenekku sendiri ya bilang itu kayaknya sih dari arwah-arwah itu, makanya bisnis gak bisa lancar di situ. Sangu yang pertama kalinya mendengar itu bilang, kamu gitu aja percaya, lucu kamu, tenggelamin penakut itu tenggelamin. Nah akhirnya mereka berlanjut untuk bermain dan tetap berguyon di pantai itu. Setelah mereka main-main, cerita tentang rumah angker itu pun mulai dilupakan, kayak udah ganti topik gitu. Nah, mereka udah ganti topik, setelah renang, mereka makan-makan dan minum-minum juga. Dan mereka minum bir gitu. Kebetulan, waktu itu birnya mau habis gitu. Nah, terus kan kayak, ngerti tuh ya, kita kumpul sama teman-teman gitu misalnya. Masih asik ngomong, tapi jajannya habis gitu kan nggak enak. Akhirnya mereka ini main. Ayo Sud, yang kalah pergi beli bir gitu ya, ke ini supermarket terdekat. Ya udah, ayo gitu. Mereka Sud. Gunting batu kertas, udah Sud.
Ternyata yang kalah adalah Jaemin dan Sang-woo. Jadi mereka berdua harus jalan untuk pergi membeli bir lagi. Jadi anggapannya kayak gini ya. Ini misal pantai. Nah, pantainya kan panjang gini. Mereka kumpul di sini, rumah angkernya di sini, supermarketnya di sini. Jadi untuk ke supermarket mereka tuh harus jalan gini. Dan karena pergi belinya nggak sendiri, Jaemin dan Sang-woo itu pergi ke sana sambil asik ngobrol gitu. Ini tanya-tanya, ngomong-ngomong gitu. Tengah-tengah mereka jalan, akhirnya mereka juga sampai di depannya ini kan ya, rumah angker tadi. Pertamanya mereka kayak tadi siang kan kayak, rumah gitu aja takut. Tapi karena udah malam, udah gelap gitu kan, ngerti ya, nggak enak gitu loh untuk lewat depannya. Nah akhirnya mereka tuh bilang, ayo kita jalan di seberangnya aja, jangan pas di depan rumah ini, kita nyebrang jalan di sini aja gitu. Ya nih agak gak nyaman ya, ayo sis nyebrang dan jalan. Tapi mereka tetap harus melewati depan rumah itu. Dan karena udah gelap, terus suasananya agak gimana, mereka itu bilang, sebaiknya jangan oleh rumah itu deh, kayak gimana gitu. Pokoknya jangan oleh, aku ngerasa nggak enak gitu. Mereka tuh saling mengiyakan, ya aku juga ngerasa gitu, jangan-jangan gitu. Tapi namanya orang kan kadang kayak pengen tahu terus nggak sengaja noleh gitu ya. Nah mereka berdua ini kebetulan noleh barengan ke arah rumah itu dan melihat sesuatu yang membuat mereka berdua membeku di tempat. Dan yang mereka lihat adalah seorang perempuan dengan rambut terurai panjang mengenakan baju warna abu-abu. Pertamanya perempuan itu menundukkan kepala, tapi tiba-tiba perempuan itu memandang ke arah Sang-woo dan Jaemin. Mungkin kayak gini. Sang-woo dan Jaemin yang melihat itu langsung lari sekuat mungkin. Dan yang mereka lihat adalah perempuan, mukanya itu pucet banget putih, pola matanya itu full hitam, nggak ada putihnya sedikit sama sekali. Dan udah gitu, setengah dari mukanya ini dipenuhi dengan mulut kayak joker, jadi kayak besar gitu. Dan 5 menit setelah mereka lari sekuat mungkin, mereka kan juga mulai capek dan lelah ya. Dan logikanya udah jauh dari rumah itu. Jadi mereka coba cek, lihat ke belakang. Ternyata perempuan yang tadi berdiri di dekat jendela itu sekarang berdiri cuman berjarak 10 meter dari Sang-woo dan Jaemin. Dan anehnya lagi, perempuan itu kelihatannya nggak punya kaki, tapi bisa mengejar mereka dengan sangat cepat. Seketika mereka melihat itu, mereka langsung lari. Tapi karena gugup dan kaget, Sang-woo terjatuh kayak kepleset gitu, sedangkan Jaemin terus berlari. Sang-woo yang jatuh itu sebenarnya kesakitan gitu loh, kayak nggak bisa langsung berdiri. Jadi akhirnya dia nggak bisa berdiri langsung, dan seketika itu dia merasakan sesuatu yang dingin di daerah kakinya, dan ini mulai naik gitu loh ke arah tangannya gitu. Akhirnya Sang-woo yang pertamanya kesakitan merasakan itu, yaitu memilih untuk pura-pura pingsan. Kayak kalau dia bangun dan dia melihat sesuatu hal yang terlalu menyeramkan kan nggak kuat kan ya, jadi dia pura-pura pingsan kayak gitu. Dan tidak lama Sang-woo mulai merasa kayak kayak udah nggak ada sentuhan lagi gitu. Jadi dia merasa kayaknya udah aman deh, mataku coba sih tak buka. Jadi dia coba buka mata pelan-pelan. Yang Sang-woo lihat adalah 2 buah bola mata yang penuh dengan warna hitam. Dan ternyata itu adalah perempuan yang tadi berdiri di samping jendela lantai 2 rumah angker itu tadi. Di situ Sang-woo yang tadinya pura-pura pingsan jadi beneran pingsan. Tiba-tiba ada yang membangunkan Sang-woo. Dan ternyata Jaemin yang tadinya berlari nyadar kalau temennya itu nggak ada. Akhirnya dia itu lari balik untuk nyari temennya. Karena mereka ini udah ketakutan, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah aja daripada pergi ke supermarket balik lagi terlalu serem. Mereka putuskan untuk pulang aja. Dan untuk menghindari rumah angker itu, mereka itu harus kayak muter jauh gitu. Tapi mereka memutuskan untuk lewat jalan itu. Akhirnya mereka berdua ini mulai ngomong, tadi setengah mati ya. Jaemin bilang, ya toh tadi kamu nggak percaya sih sama aku. Gitu kamu ngecek-ngecek aku gitu. Sang-woo bilang, wah ini bukan main ini semua, ngawur ini. Kayak kekapoan gitu. Dan akhirnya mereka itu udah mulai nyantai gitu. Jadi akhirnya kayak pura-pura nggak tahu, gitu, kayak sengaja teriak-teriak biar bisa melepaskan rasa tegangnya gitu. Terus juga nendang-nendang kerikil ataupun batu yang ada di jalan. Sebenarnya mereka berdua ini jalan dekatnya sungai gitu. Jadi setiap kali Sang-woo nendang batu atau kerikil itu tadi bakal ada suara kayak cemplung gitu. Tapi tiba-tiba ada satu batu yang dia itu yakin dia itu udah tendang, dia udah sepak, tapi nggak ada bunyinya gitu kayak
kok aneh ya, padahal yang barusan batunya juga gede loh. Nah, dia mulai merasa aneh dan coba noleh gitu loh, batunya tadi kemana sih. Dan yang Sangu lihat adalah perempuan yang dia lihat tadi itu ternyata memegang batu itu dan memandangi Sangu dengan senyuman. Sangu yang kaget lihat itu langsung kayak, Min, Jamin. Jamin yang pertamanya dikira dia mau nakut-nakut, wis lah, jangan guyonan gitu. Sangu bilang lagi, sungguh, lihatin gitu. Tapi Jamin itu tetap aja tidak percaya. Dan waktu itu, seketika itu tiba-tiba perempuan itu mulai lari ke arahnya Jamin dengan suara ketawa yang sedikit melengking gitu ya. Gitu. Sangu yang lihat itu udah gak kuat, akhirnya dia lari dulu, ninggal Jamin. Dia lari ke rumahnya Jamin dulu. Sama kayak tadi, Sangu kan udah lari duluan dan dia itu udah nyampe di kompleks perumahannya Jamin sebenarnya. Tapi sesampainya di situ, dia tuh mulai khawatir gitu loh. Aduh, kok tadi tak tinggal sendiri, dia juga merasa gak nyaman. Akhirnya dia coba jalan balik lagi ke arahnya Jamin. Sangu ini melihat gitu loh, Jamin itu dari jauh itu jalan tapi kayak pelan-pelan sambil nundukkan kepala gitu. Akhirnya Sangu datengin, sorry ya tadi aku kaget banget ya, lah hantunya itu lo mau ke arah kamu, gak kuat tahu, sorry ya gitu. Sambil nepuin pundaknya Jamin gini. Tiba-tiba Jamin itu angkat kepala dan waktu dia membuka mulutnya, suara ketawa yang melengking itu tadi keluar dari mulutnya Jamin. Itu tadi. Sangu langsung menyadari ini bukan Jamin temanku ini bukan temanku, dan dia akhirnya mulai lari lagi. Akhirnya Sangu cuma bisa mikir, oke, aku tak pulang ke rumahnya Jamin, manggil orang tuanya Jamin dan minta bantuan gitu. Dia akhirnya ke rumahnya Jamin, ngetok, duk. Tante, saya Sangu, temennya Jamin. Dia gedor-gedor dan tidak lama pintunya itu udah mulai buka gitu. Jadi akhirnya Sangu kayak, aduh gitu. Dan waktu pintunya udah terbuka, ternyata yang membukakan pintu itu adalah, dan tiba-tiba Sangu ini terbangun dengan bunyi-bunyi yang alami banget, yang kayak suara burung berkicau, bunyi daun-daun bergoyang, terus kayak terik matahari gitu. Terus dia bangun gitu kan. Dia bangun, dia lihat ternyata dia sama Jamin itu kayak berbaring di sebuah halaman rumah gitu. Ini di mana gitu, dia bingung, kayak pangling gitu, tolak-tolak. Jamin tanya Sangu juga tanya Jamin, ini di mana kok kita di sini, kenapa gitu. Ternyata mereka itu sebenarnya pingsan di halaman rumah angker itu tadi. Dan selama mereka pingsan, mereka ini dipermainkan oleh arwah gentayangan yang ada di rumah angker itu tadi. Oke, jadi seperti yang udah kita dengar, ojo main-main sama rumah angker. Kita nggak tahu apa itu isinya. Jangan sok berani, jangan sok nantang. Oke, jadi video kali ini kayak gitu. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Takut banget aku. Terus dia buka, ternyata di dalamnya ada suaminya yang sudah dimutilasi. Dan dia menekan bel sambil mengangkat kepala suaminya ke depan kamera. Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kuat. Kali ini sedikit beda, bukan masalah roh, arwah, sedikit mirip sama detektif Remit, tapi bukan cerita kayak gimana pembunuhannya, tapi lebih ke arah cerita ngerinya. Oke, langsung kita mulai. Ini adalah cerita yang benar-benar bikin banyak banget orang jadi takut membukakan pintu kepada keluarganya. Seorang suami terbangun dengan muka yang tidak nyaman, sedikit kayak ketakutan gitu. Nah, istrinya tanya, loh kamu kenapa? Kok mukanya kok kayak ketakutan gitu? Ada masalah tak? Ada apa gitu? Suaminya bilang, enggak, aku habis mimpi buruk, tapi serem banget mimpinya, takut banget aku, bilang kayak gitu. Istrinya langsung kayak, ada sini aku peluk, biar tenang ya, saya nggak apa-apa, yuk, ya nggak apa-apa. Nah itu cuma mimpi, kayak ditenangkan gitu. Tapi sayangnya suaminya itu tetap terlihat tetap takut gitu loh, kayak mimpinya itu benar-benar sangat menyeramkan. Dan pagi itu waktu suaminya mau berangkat kerja, tiba-tiba bilang gini ke istrinya, yang kamu hari ini pokoknya jangan keluar rumah ya. Jangan bukain pintu juga. Jadi kalau butuh apa kamu bilang aku aja. Kalau ada paket pun aku aja yang ngambil. Jadi kamu jangan keluar rumah, oke? Istrinya ya agak bingung, tapi ya langsung tanya kayak, loh emang sampai segitunya tak sungguhan tak gitu. Suaminya bilang,
ya aku ada firasat nggak enak, pokoknya turutin aja deh pokoknya, oke? Jangan keluar, jangan bukain pintu. Karena suaminya begitu serius dan mendesak, istrinya bilang, ya, ya. Dia nganggukkan kepala dan mengiyakan atas permintaan itu. Nah, untungnya hari itu nggak ada paket yang datang ataupun apapun yang datang, jadi istrinya nggak perlu buka pintu. Jadi kayak, untung deh nggak ada yang datang. Dan karena waktu sudah menunjukkan waktu biasanya suaminya untuk pulang dari kerja, dia udah mulai menyiapkan makan dan ya sambil nunggu gitu loh, bentar lagi datang tak sambut wes gitu. Tiba-tiba belnya itu bunyi. Istrinya ini langsung pergi melihat layar interphone, kayak siapa sih yang ngebel. Dan ternyata yang ngebel adalah suaminya gitu. Jadi ada muka suaminya tapi mukanya itu kayak benar-benar ketakutan gitu. Pucat lagi ya. Barengan dengan itu juga terdengar suara kayak pintunya diketok gini. Istrinya ini ngelihat layarnya, suaminya itu kayak mukanya itu ketakutan dan nggak berubah, tapi bunyi ketukan di pintu itu ada terus kayak. Dan istrinya di situ juga mulai ngerasa kok kayaknya agak aneh ya hari ini. Aduh, nggak deh, nggak aku bukain pintunya. Dia kayak merasa ada yang aneh, jadi memutuskan untuk tidak membukakan pintunya meskipun mukanya itu adalah muka suaminya, karena mukanya itu beda, pucat gitu. Malam itu istrinya nggak tidur sama sekali, begadang, dan besok pagi waktu matahari udah terbit baru pintunya dibuka. Dan di depan pintunya itu nggak ada siapa-siapa, cuman ada satu karung, kayak karung besar, kayak karung beras yang besar gitu. Terus dia buka, ternyata di dalamnya ada suaminya yang sudah dimutilasi. Istrinya langsung lapor polisi dan menangis begitu keras karena dia itu merasa kayak kalau misalnya kemarin malam mungkin aku bukain pintunya, suamiku nggak bakal meninggal. Mungkin dia kemarin ketakutan karena dikejar sama maling. Mungkin dia udah benar-benar takut, udah terpojok, makanya dia ngebel. Tapi kok aku nggak bukain pintu, kenapa sih? Dia itu bersedih kayak gitu. Dan tidak lama polisi datang. Polisi mulai menginterogasi, tanya gini-gini gitu. Istrinya bilang, ini kesalahan saya semua, Pak. Saya yang tidak membukakan pintu buat suami saya sendiri. Kalau saya bukakan pintunya mungkin suami saya masih hidup. Bilang kayak gitu. Tapi polisinya malah, enggak Bu. Justru keputusan Ibu untuk tidak membukakan pintu kemarin itu adalah keputusan yang sangat baik. Ibu coba lihat kertas yang ada di dalam karung beras ini, Bu. Silakan dilihat. Dan ternyata di dalam karung beras itu ada satu kertas dengan tulisan, dasar perempuan sial, kamu kok pinter sih, kayak gitu. Istrinya yang menangis bilang, maksudnya ini apa, Pak? Kayak gitu. Dan polisi bilang kayak gini, ini adalah pesan yang ditulis oleh pembunuh suami Ibu sebelum meninggalkan tempat ini, Bu. Dan pesan ini memang dituliskan khusus buat Ibu. Ibunya kayak, buat saya, Pak. Polisinya menjawab, ya Bu, boleh dicek CCTV-nya kalau Ibu mau cek lebih lanjut. Dan seketika istrinya ini melihat rekaman CCTV, istrinya ini tidak bisa bilang apa-apa. Karena yang dia lihat adalah pembunuh ini membawa karung beras yang isinya adalah tubuh suaminya yang sudah dibunuh dan dimutilasi. Dan dia menekan bel sambil mengangkat kepala suaminya ke depan kamera. Makanya mukanya terlihat begitu pucat dan ketakutan. Jadi mukanya itu ketakutan karena waktu dibunuh dia ketakutan, dan pucat karena sudah meninggal. Kalau misalnya istrinya tidak mendengarkan apa yang dikatakan suami itu, mungkin istrinya juga sudah menjadi korban. Tapi ya, berkat suaminya, istrinya masih selamat. Langsung lanjut cerita kedua. Ini adalah cerita yang dialami oleh anak kecil bernama Yejin, masih seorang siswa SMA. Dan seperti yang Polo tahu, di Korea ini ya bimbingan belajarnya atau tampilnya, taman belajarnya itu sampai malam banget. Jadi Yejin pulang ke rumahnya cukup telat. Nah, sesampainya di apartemen, ya dia naik lift gitu. Tiba-tiba ada orang dari jauh lari gitu, kayak mau naik liftnya gitu. Ngerti kan ya, kita kadang naik lift, lihat ada orang datang itu kita punya dua pilihan. Mau kayak, ayo cepetan sambil neken tombol tutup pintu, atau beneran neken tombol buka pintu sambil menunggu. Ya lah, aku kadang-kadang, ya cepetan ya sambil neken pintu tutup pintu. Loh, oh, langsung lewat. Jangan kayak, nggak guyon, jangan dipercaya. Dan waktu Yejin melihat orangnya itu kayak, bentar, saya mau naik liftnya gitu. Jadi dia itu ngerti kalau orangnya itu juga mau naik lift gitu. Jadi pintunya dibukakan. Nah, dan berkat Yejin, bapaknya ini berhasil naik lift. Seketika naik lift, bapaknya bilang, aduh makasih ya dek, aduh berkat adiknya ini yang baik, om berhasil naik lift. Udah, ini om mau bantu nih, Yejin tinggal di lantai berapa biar om bantu gitu.
Oh, saya tinggal di lantai 11, Om. Oh, lantai 11. Om ini tinggalnya di lantai 10 loh, pas di bawah lantai kamu. Aduh, sekarang ini kamu pasti belajarnya ini capek ya kan. Sekarang ini kompetisinya semakin ketat gitu. Itu hebat kamu belajarnya tetap rajin pulang jam segini. Ya Jin cuma, oh iya, iya Om, iya, iya. Gitu. Kayak, ya bicara biasa gitu ya. Dan akhirnya sampai juga di lantai 10 dan omnya ini turun dari lift. Turun dan tiba-tiba omnya ini membalikkan badannya menghadap ke arah lift lagi dan memberikan senyuman yang agak aneh gitu. Yejin pertamanya kayak itu kok gitu kenapa gitu. Omnya itu senyumannya semakin berubah menjadi mengerikan dan ternyata om itu juga membawa sebuah barang yaitu pisau dapur. Jadi ternyata dia itu kayak gitu sih, agak gelap ya ternyata, lebih terang ya. Oke, mantap, karena cuacanya mulai gelap nih. Jendela di rumahku besar, maaf. Dan seketika pintunya udah mau nutup, bapaknya ini ternyata mulai tertawa terbahak-bahak dan menuju tangga untuk pergi ke lantai 11. Dan keesokan harinya Yejin sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin ada yang masih belum paham sama cerita ini. Yang terjadi adalah kayak gini. Kan bapaknya turun di lantai 10, sedangkan liftnya ini bakal berhenti di lantai 10 dan 11. Seketika bapaknya turun, bapaknya ini memberikan senyuman yang sedikit mengerikan karena dia sudah membawa pisau dan dia juga tahu bahwa lift ini bakal berhenti di lantai 11. Maka yang dia lakukan adalah naik tangga menuju lantai 11 dan seketika liftnya terbuka, dia bisa melakukan hal yang sudah dia rencanakan. Jadi sebenarnya kejadian ini adalah kejadian yang sangat terencana. Pertama-tama bapaknya menunggu di luar apartemen dan seketika melihat target, dia berpura-pura seperti dia juga ingin naik lift tersebut. Nah, anaknya sudah membukakan lift. Setelah naik di situ dengan alasan terima kasih ya dek sudah mau membukakan pintu, sudah mau menahan liftnya buat om. Om tekankan deh lantai kamu tinggal di lantai berapa? Nah, kalau omnya neken lantai 10 dulu dan ternyata anaknya tinggal di lantai 15 kan nggak mungkin dia lari 5 lantai. Tapi karena omnya tanya kayak gitu dan anaknya memberitahu bahwa dia tinggal di lantai 11, dia bisa bilang seolah-olah dia itu tinggal di lantai 10 dan sangat memungkinkan untuk naik sebelum liftnya nyampe di situ dan langsung bisa melakukan aksi yang dia udah rencanakan. Oke, jadi video kali ini kayak gitu. Gimana? Apakah Polo-Polo terhibur? Kalau terhibur bilang apa? Ring ding dong. Oke, Polo-Polo, jadi makasih sudah nonton. Sampai jumpa besok untuk ring ding dong berikutnya. Bye. Dan ternyata orang itu menggunakan jas hujan gitu. Dia menemukan dirinya di dalam cermin itu berdarah gitu loh. Kayak mukanya itu ada darahnya. Bahkan dia hampir pingsan. Kira-kira alasannya apa, Polo-Polo? Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang kode. Oke, kali ini tak ceritakan satu cerita ngeri lainnya. Ini adalah ceritanya Yuno. Dia ini bekerja di perusahaan Jepang, orang Korea yang kerja di Jepang gitu. Dia tinggal di situ udah 4-5 bulan karena ada sebuah project. Suatu hari dia karena lembur terus gitu ya, 4-5 hari itu lembur terus karena udah mendekati hari H project itu dia lembur terus. Dan karena dia udah benar-benar capek, hari itu dia kayak aduh aku harus cepet-cepet pulang, aku mau istirahat, hari ini udah gak kuat gitu. Nah dia pulang. Perjalanan pulangnya ini sebenarnya makan waktu kayak 20 menit gitu. Tapi kalau dia lewat jalan yang pintas gini, jalan pintas yang sedikit mengerikan ini, bisa jadi cuma 10 menit gitu. Yuno ini mikir, aduh lewat ini nggak ya, lewat ini nggak ya. Tapi dia udah terlalu capek, kayak udah mau pingsan gitu loh. Jadi nggak apa-apa deh aku lewat sini gitu. Nah dia lewat situ. Jalannya itu kecil banget, jadi kalau ada 2 orang lewat gini, harus kayak singgin lah, harus apa ya, kasih jalan gini loh. Nggak bisa lewat bareng gini. Dan dia jalan, tiba-tiba dari seberang itu ada cowok yang datang juga gitu. Udahlah pertama itu. Ternyata dekat, orangnya besar, jadi kan ya harus saling menghindar gini ya. Dan ternyata orang itu menggunakan jas hujan gitu loh. Udah gitu kan malam, jadi nggak terlalu kelihatan. Yuno itu mikirnya kayak, oh biasa lah ya, ada cosplay atau ada apa di Jepang gitu kan lumayan umum. Jadi dia kayak tidak terlalu menghiraukan. Dan Yuno itu menjadi orang yang kayak menghadap ke dinding, terus orangnya yang lewat gitu.
Pas lewat tuh tangannya nggak sengaja nyenggol jas hujannya sedikit. Tapi ya kayak gitu toh. Sesampainya di rumah, Yuno itu keringetan karena lagi musim panas ya, bulan Juli. Dia keringetan, dia langsung kayak aduh ngelapin mukanya, gini-gini udah. Dan karena dia pengen cepet-cepet tidur, Yuno itu langsung ke kamar mandi untuk mandi. Tapi dia menemukan dirinya di dalam cermin itu berdarah gitu, kayak mukanya itu ada darahnya. Aduh, dia kaget tuh. Kenapa ini? Terus dia langsung coba lap, ternyata mukanya itu nggak ada luka. Terus dia cari, loh ini dari mana? Dia cari-cari, ternyata tangannya. Jadi karena berkeringat tadi kan dia ngelap mukanya, ngelap ini gitu. Nah darahnya yang ada di tangan ini juga kena di muka. Nah terus dia coba cek darahnya yang di tangan ini dari mana gitu. Dia cari-cari, tangannya itu nggak ada luka. Terus dia mulai mikir, loh ini darahnya dari mana nempelnya. Dan setelah dia ingat baik-baik, ternyata tangan kirinya ini adalah tangan yang tadi nggak sengaja nyenggol jas hujan itu tadi. Dan seketika itu Yuno langsung mulai kaget, ini jangan-jangan darah pembunuhan. Dia udah mulai kayak bingung, bulu kuduknya berdiri dan mikir, ini lapor polisi nggak ya, aduh lapor polisi nggak ya. Dia mulai bimbang, tapi dia mikir mungkin cosplay terus ada ini cosplay terus dikasih darah-darahan gitu ya. Dia mikir mungkin nggak lah ya, mungkin aku aja yang mikirnya berlebihan gitu. Akhirnya dia tidak melaporkan hal ini ke kepolisian. Dan beberapa hari kemudian mulai muncul di berita bahwa ada seseorang yang meninggal yang tinggalnya itu dekat rumahnya Yuno. Yuno mulai kayak, jangan-jangan pembunuhnya itu yang papasan sama aku, dan darah yang nempel di tanganku ini jangan-jangan adalah bukti pembunuhan ini. Dia mulai mikir kayak gitu. Tapi karena dia juga sibuk, dia mulai enggak lah, lupakan aja, aku tak fokus ke project. Dan untungnya pada malam itu proyeknya berhasil diselesaikan dan Yuno kayak aduh, selesai, lega, aku pengen cepet-cepet pulang mandi wes biar istirahat gitu. Nah, dia udah lega gitu. Dia akhirnya pulang mandi, udah mau tidur, tiba-tiba ada yang ngebel. Dia lihat layarnya nih, ternyata polisi yang datang. Dia mulai deg-degan, waduh jangan-jangan aku diminta kesaksian atau aku dicurigai atau gimana. Dia deg-degan, tapi aduh nggak apa-apa deh, dia bukain pintunya. Polisnya mulai tanya, berhubungan dengan kejadian beberapa hari yang lalu, mungkin kalau Bapak udah melihat berita di Jepang sini, sempat ada kasus Pak, kami ingin mencari sebuah kesaksian kalau Bapak sempat lihat atau berpapasan gitu. Yuno itu mikir dalam hati, aduh ini bilang kayak ini kesempatan atau bukannya. Aduh, dia ada mikir dalam dan dia bilang kayak gini, foreigner, no Japanese, I cannot speak Japanese, Korean. Dia bilang kayak gitu ke polisi, dan polisi yang pertamanya berusaha untuk terus mencari kesaksian, akhirnya nyerah gitu, ya udahlah nggak apa-apa, dan meninggalkan rumahnya. Yuno malam itu tidur dengan tidak nyenyak. Dia tidur tapi di dalam mimpinya dia bertemu korban yang dibunuh, dan kayak korbannya ini marah-marah ke dia, karena kamu arwahku masih nggak tenang, kamu seharusnya bilang ke polisi gitu. Nah Yuno ini akhirnya bangun dengan rasa yang tidak enak, tapi ya dia berusaha untuk tidak menghiraukan itu dan pergi ke kantor. Sesampainya di kantor, tiba-tiba rekan kerjanya bilang, kamu kemarin udah lihat ini nggak, berita nggak, itu pembunuhan yang kemarin tuh udah ketangkep loh, pelakunya udah ketangkep gitu. Dia kayak oh ya. Terus rekannya bilang, ini loh ada fotonya juga, kamu lihat aja. Oh iya, lihat. Dia juga pengen tahu kan ya. Rekannya bilang, wih kamu kalau lihat mukanya kaget loh, kamu mukanya itu kayak orang kalem, nggak kayak pembunuh. Gimana? Dicari gitu. Tiba-tiba ditunjukkan, dan seketika itu Yuno itu kaget banget. Bahkan dia hampir pingsan. Kira-kira alasannya apa, Polo? Karena muka pembunuhnya itu sama dengan mukanya polisi yang datang ke rumahnya Yuno kemarin malam. Ternyata yang terjadi adalah pembunuhnya ini lihat mukanya Yuno, dan dia ingin memastikan kalau Yuno ini tidak lapor ke polisi. Akhirnya dia berpura-pura menjadi polisi dan ke rumahnya Yuno. Kalau Yuno waktu itu bilang apa yang dia saksikan, kemungkinan besar dia dibunuh. Tapi karena dia menutupi hal itu, untungnya Yuno tidak dibunuh. Ya, jadi seperti yang Polo tahu, hantu menyeramkan, tapi manusia nggak kalah nyeram. Oke, gimana follow untuk cerita kali ini? Asik nggak? Kalau asik bilang apa? Rinding dong. Oke, follow, semoga follow terhibur, dan jangan lupa untuk ketemu aku lagi besok di jam yang sama, di channel yang sama. Oke, sampai jumpa ya. Dadah. Seketika itu, tiba-tiba di kolom komentarnya itu orang-orang mulai memberi komentar yang lebih menyeramkan lagi. Wah,
Ini jangan-jangan cuma orang-orang yang peka nih yang bisa mendengarkan nih. Aku nggak dengar suara apa-apa tuh. Hei! Oh kan nggak ada orang toh? Halo? Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kompeten. Oke, polo-polo. Cerita yang kali ini jujur agak menyeramkan, makanya aku ngerekam di siang hari. Soalnya ceritanya sedikit mirip sama suatu kejadian yang sempat tak alami 2-3 hari yang lalu. Udah gitu, ini juga kasus yang dialami oleh YouTuber. Jadi aku kayak, kalau malam hari aku nggak yakin aku bisa menyampaikan cerita ini dengan baik. Jadi aku kali ini ngerekamnya di siang hari. Mohon dipahami ya. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, kali ini aku mau menceritakan tentang cerita yang terjadi pada salah satu YouTuber Korea. Kita bilang aja namanya Suhan. Suhan ini bisa dibilang masih YouTuber baru, subscribernya masih ribuan, dan konten-konten yang dibuat oleh Suhan ini adalah konten-konten gaming. Kadang dia nge-game sendiri, kadang dia juga mengkomentari game-gamenya orang-orang yang profesional. Tapi mungkin karena kontennya ini masih kurang, jadi subscribernya tidak terlalu berkembang. Mirip kayak aku habis pindah rumah ya Rek ya. Jadi Suhan ini juga lagi mau pindah rumah. Kamar sebelumnya itu kecil banget dan waktu itu dia lagi cari-cari tempat tinggal baru. Bukan apartemen yang besar, tetap satu ruangan gitu kayak kamar kos, tapi yang lebih besar atau lebih luas. Dan waktu dia nyari-nyari, akhirnya dia menemukan satu tempat yang kamarnya lebih luas, lebih memuaskan. Udah gitu, harganya lebih murah. Karena harganya ini lebih murah dibandingkan kamar-kamar lainnya, kayak dibanding harga pasar itu lebih murah, Suhan itu nanya gitu loh ke pemilik rumahnya. Kan aneh kan ya, harga barang lebih murah itu. Prinsipnya itu ada barang yang mahal tanpa alasan, nggak ada barang yang murah tanpa alasan. Nah, jadi Suhan tanya, tapi kenapa sih Bu kok bisa harganya lebih murah? Ibunya yang punya atau pemilik rumah itu menjawab seperti ini. Kayaknya soalnya ini rumahnya kan ini nih banyak kamarnya, dan kamar yang ini lokasinya itu di pojokan, sedangkan orang-orang itu banyak yang nyari yang depan gitu loh, yang langsung di depan gitu, terbuka gitu. Oh, jadi ini cuman karena posisinya Bu ya, tapi kamarnya bersih, luas gitu kan ya Bu? Iya, kamarnya sama, besar, luas, cuman di pojokan aja. Oh iya, sama biasanya kan orang-orang lewat agen. Tapi kalau adiknya ini kan langsung sama yang punya, jadi lebih murah lagi. Oh gitu Bu, kalau gitu nggak masalah sih buat saya Bu. Ya Bu, saya ambil aja deh kamarnya. Suhan memutuskan untuk langsung menyewa tempat itu. Setelah dia kontrak, dia udah pindah ke rumah itu, dia melihat ruangannya yang lebih luas, dia tuh merasa kayak lebih semangat lagi untuk bekerja. Dan dia bilang ke dirinya sendiri, oke, semangat menuju silver button. Kayak gitu. Di sore hari, seperti biasanya Suhan mulai live di YouTube dan melakukan kerjaannya. Ya, mungkin ada intronya Suhan atau Suhan kayak gitu. Dia melakukan opening channel dan melakukan live, dan waktu itu kebetulan dia lagi mengkomentari permainan gamenya orang-orang profesional. Udah dapat rumah baru, dan juga kebetulan hari itu yang nonton lumayan banyak, ada 200 orang. Jadi Suhan itu lagi semangat-semangatnya. Dan meskipun subscribernya Suhan itu tidak begitu banyak, ada subscriber yang menyadari kalau Suhan itu pindah rumah, langsung di komen. Wah, Kak Suhan pindah rumah ya? Iya, makasih udah di notice nih. Iya, habis pindah rumah hari ini. Wah, pasti udah banyak ini penghasilannya dari YouTube bisa pindah rumah. Enggak, saya orang subscribernya masih dikit, harus bekerja lebih keras lagi biar bisa pindah ke tempat yang lebih bagus lagi deh. Ini enggak kok, enggak lebih mahal kok. Apalagi saya masih penghasilannya kecil. Bilang kayak gitu. Suhan langsung mulai mengkomentari game itu. Oke, sekarang pertandingannya antara Poker melawan Foxy, pendatang baru yang menantang champion sebelumnya. Wah, kayak gitu. Suhan mulai melakukan pekerjaan seperti biasanya. Tapi anehnya dia mulai membaca komentar-komentar yang aneh. Tiba-tiba ada yang komen, kok berisik ya? Setelah itu ada juga yang komen, oh mungkin habis pindahan mungkin, jadi ini loh, lagi ngundang teman-teman mungkin. Lalu ada yang komen lagi, loh kalau gitu temennya suruh diem bentar dong, ini kok berisik banget toh. Suhan yang pertamanya ngira itu bercandaan, lama-lama jadi bingung karena ada beberapa orang, bukan cuma satu orang, yang bilang kalau ada suara cowok, cewek yang terus berbicara gitu loh, dan terdengar cukup berisik, hingga suaranya itu ketutup. Tetapi karena komentarnya itu terus berlanjut, Suhan akhirnya bilang, Rek, jangan guyonan dong, ini loh aku tunjukin di rumahku nggak ada siapa-siapa. Dan dia putar kameranya, dan seketika itu tiba-tiba di kolom komentarnya itu orang-orang mulai memberi komentar yang lebih menyeramkan lagi. Loh, kok beneran nggak ada? Lah ini suaranya siapa? Loh, ini beneran nggak ada orang ya ternyata ya?
loh lah ini suaranya apa nih kayak gitu. Karena ini live dan ini bukan tempat tinggal mereka, penontonnya itu pada mulai kayak, wih gila keren nih, ini horor banget, ini suaranya siapa gitu. Jadi yang nonton itu malah keasikan gitu loh. Sedangkan Suhan yang tinggal di situ mulai cemas. Udah gitu, Suhan ini adalah orang yang nggak suka hal-hal yang berbau mistis ataupun misteri gitu. Jadi dia itu langsung takut bulu kuduknya itu berdiri semua. Dan karena Suhan udah mulai kayak nggak bisa fokus, dia memutuskan untuk menghentikan live-nya di situ. Dia langsung bilang, maaf ya, ini kayaknya aku hentiin dulu deh hari ini. Besok kita lanjut lagi ya. Maaf ya. Lalu dia tutup. Setelah live-nya dimatikan, seketika itu dia langsung memprivate videonya biar tidak bisa ditonton orang lain. Dan dia bisa mendengarkan suara jantungnya sendiri berdetak begitu kencang. Dan untuk meredakan rasa takutnya ini, dia itu kayak pura-pura nggak takut, kayak teriak-teriak sendiri kayak gini. Hei, oh kan nggak ada orang toh? Halo, kayak gitu. Dan udah gitu karena dia masih takut, dia nyetel TV, volumenya dikerasin. Ini ceritanya di malam hari loh ya, di malam hari. 1-2 jam setelah itu, Suhan udah mulai lebih tenang gitu ya, hatinya udah lebih rileks. Dia mencoba untuk memberanikan diri untuk menonton videonya yang tadi udah di private itu. Tapi saat page-nya itu udah siap dibuka, dia jadi ragu lagi. Aduh, ini ditonton nggak ya, kayak gitu. Tapi Suhan tahu, mau nggak mau, besok itu dia perlu menjelaskan situasi ini kepada subscribernya. Jadi dia akhirnya memberanikan diri untuk menonton videonya sendiri. Dimulai dengan kayak video, selamat datang ke channel Suhan dan bla 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 gitu. Dan dia tonton terus. Saat udah kayak menit ke-15, mulai ada komen pertama yang bilang, kok ada suara berisik sih? Nggak kedengaran loh suaramu. Dan dia mulai cemas, tapi ada penonton lain yang bilang kayak, kamu haters ya? Nggak ada suara apa-apa kok komen kayak gitu. Nggak jelas kamu nih. Jadi Suhan kayak, berarti mungkin alat nontonnya orang itu yang ada masalah. Tetapi setelah itu, cukup banyak orang lain yang juga bilang kalau ada suara-suara aneh. Kayak, ini ada teman-teman kamu ya? Ini kok berisik kenapa sih? Di samping itu ada juga subscriber lain yang mendukung Suhan. Kalian ini ngapain sih nggak ada suara-suara aneh kok bilang gitu? Wah ini bikin nggak konsen nih komentarnya ini. Jadi ada dua pihak. Jadi setelah dilihat baik-baik ada sekitar cuma 4 atau 5 penonton yang bilang kayak gitu. Dan Suhan waktu menonton dia tidak mendengar suara apapun kecuali suaranya sendiri. Tapi komen-komen itu terus ada yang bilang, loh kok sekarang mereka malah mulai ketawa ke TV sih? Kok suaranya serem banget sih, jangan-jangan di kamarnya Suhan ada makhluk halus ini. Ada yang bilang kayak gitu. Melihat komen-komen seperti itu, karena ada beberapa orang yang memberi komentar yang sama, mulai ada orang yang bilang, wah ini jangan-jangan cuma orang-orang yang peka nih yang bisa mendengarkan nih. Aku nggak dengar suara apa-apa tuh. Ada juga yang bilang, loh suara apa sih, aku nggak dengar apa-apa loh. Dan tetap juga ada yang bilang, jangan merusak lah, aku nggak bisa konsen nih nonton videonya Suhan nih. Dan malah lama-lama itu ada kayak perselisihan. Kalau mau bikin rusuh jangan di sini ya, kamu rusuh di rumahmu sendiri sana loh. Ngapain sih di sini, orang yang enak nonton kok ganggu. Caper nih. Jadi ada perselisihan setelah itu. Dan tiba-tiba karena Suhan mengakhiri video, orang-orang mulai bilang kayak, loh kok Suhan ngakhiri video? Wah kayaknya Suhan ketakutan nih. Dan videonya berakhir. Jadi waktu dia live tadi, dia cuma bisa melihat komen-komen yang bilang kalau ada suara aneh. Tapi setelah dia tonton balik, ternyata ada juga penonton-penonton yang tidak mendengarkan suara itu. Jadi dia kayak lebih, tak kira. Nggak lah ya, mungkin ada yang error gitu. Suhan itu mulai berpikir kayak, mungkin cuman beberapa orang lah yang dengar suara aneh gitu. Jadi nggak perlu direwes deh gitu. Dan dia itu malah jadi malu, aduh kemarin tuh yang bilang gitu cuman 4-5 orang, kok aku berhenti live itu kenapa? Aduh malu-maluin rek. Jadi dia merasa malu akan dirinya sendiri dan memutuskan untuk rebahan bentar, capek gitu. Dan dia bilang ke dirinya sendiri, aduh ya udahlah besok live aku tak minta maaf ke subscriberku, jadi nggak enak nih kayak gitu. Tiba-tiba HP-nya berdering, ring ding dong ring ding dong ring ding 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 kayak gitu. Mungkin maksudnya. Dan ternyata temannya Suhan yang bernama Hyundok itu menelepon Suhan. Dia langsung angkat telepon bilang, yo brother, kayak gitu. Dan habis gitu temennya juga, yo brother, gimana nih katanya pindah rumah ya? Wah udah mau jadi seleb ini rek, sukses temenku rek sudah pindah rumah ya gitu. Dia jawab, enggak lah ini rumahnya lebih murah kok, enggak, cuman
Ya kebetulan dapat yang lebih luas gitu. Temennya tanya lagi, perlu dibantu nggak habis pindahan? Nggak usah, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Udah selesai tadi malah. Setelah ngomong-ngomong bentar, tiba-tiba temannya yang Yundok ini bilang, itu loh, teman-temanmu coba suruh diam bentar sih, ini rame banget loh di telepon. Ini udah malam loh, teman-temanmu ketawa gitu nggak kena komplain ta? Rame banget tuh ketawanya. Suhan itu langsung kayak rinding. Menyapu badannya dari kaki yang kanan ke kaki yang kiri, perlahan ini mulai naik terus. Suhan, tolong baca komen ini. Pindahkan kasurmu ke bagian tengah ruangan. Jangan sampai kasurmu bersentuhan dengan dinding. Terus mukanya itu merah-merah kehitam-hitaman gitu. Suhan yang pertamanya ngira itu bercandaan, lama-lama jadi bingung karena ada beberapa orang, bukan cuma satu orang, yang bilang kalau ada suara cowok, cewek yang terus berbicara gitu loh, dan terdengar cukup berisik. Jangan guyonan dong, ini loh aku tunjukin di rumahku nggak ada siapa-siapa, dan dia puter kameranya. Ini udah malam loh, teman-temanmu ketawa gitu nggak kena komplain ta? Rame banget tuh ketawanya. Suhan itu langsung kayak rinding. Temennya nyaut lagi, halo, kok gak dijawab toh? Suhan menjawab, hah, suara apa sih maksudmu? Loh, lah ya kamu toh, ada teman-temanmu itu loh, ada suara berisik. Kok aku yang malah ditanya, ya kamu toh yang tahu itu ada suara teman-temanmu gini kok. Lalu Suhan tanya balik, memang kamu dengar suara lain selain suara aku? Temennya jawab, iya ada kayak suara cewek gitu. Temenmu bukan sih, kayak ada beberapa anak gitu sih. Tapi untungnya Suhan itu mikir, ini pasti temanku tadi nonton liveku ini, mau ngerjain aku ini. Hai. Udah gitu dia kan temen deket gitu, jadi dia kayak, aduh ini aku mau dikerjain nih sama Yundok nih. Pinter juga nih habis nonton liveku. Suhan nyaut, kamu tadi nonton liveku ya? Yundok jawab lagi, hah? Livemu? Hah? Maksudnya? Dia langsung kayak, gayamu pura-pura nggak ngerti. Iya tadi aku takut, terus jangan dikerjain terus udah nggak usah, udah ini udah malam lagi, udah tak tidur aku, besok aja lain kali kamu kesini, oke? Oke deh, ya udah ya, bye, teleponnya mati. Setelah itu Suhan langsung mikir kayak, aduh aku punya temen ya kayak gitu, seharinya ada aja. Nah karena dia udah merasa lelah, akhirnya dia tertidur. Di tengah-tengah tidurnya Suhan ini terbangun karena dia merasa sedikit ada rasa sakit di bagian perutnya, tapi bukan kayak sakit perut yang harus ke toilet gitu, sakit perut yang agak beda. Akhirnya dia terbangun, tapi terbangunnya itu bukan yang melek, tapi yang kayak masih merem tapi dia udah sadar gitu. Dia merasa kayak perutnya itu sakit, dan tiba-tiba Suhan mulai mendengar suara-suara aneh terus terdengar. Awalnya Suhan ngira kayak, wah kayaknya aku ngelindur ini ya, kok ada suara-suara aneh gitu. Tapi suara-suara aneh itu terus berlanjut hingga Suhan itu benar-benar bangun, cuman matanya belum melek. Dan akhirnya karena Suhan pengen tahu yang dia dengerinnya apa, dia coba kayak dengarkan dengan baik-baik, ini suara apa sih? Ternyata itu adalah suara ngomong, tapi suaranya itu bukan suara ngomong biasa, suara ngomong yang lebih cepat dari biasanya, kayak 4-5 kali lipat lebih cepat. Karena ngomongnya terlalu cepat, kayak 4 atau 5 kali lipat dari kecepatan ngomong biasanya, meskipun dia bisa dengar, dia tuh nggak bisa nangkep gitu loh pembicaraannya apa. Ada suara cewek yang melengking, ada suara bapak-bapak, ada suara anak kecil, suara laki-laki, pokoknya macam-macam, dan semua itu terdengar begitu cepat. Di situ Suhan mulai merasakan rasa takut karena seharusnya di kamar itu yang tinggal dia sendiri, tapi nggak tahu kenapa kok bisa ada suara-suara seperti itu. Dan dia ngerti ini bukan suara yang keluar dari manusia gitu loh. Dan akhirnya karena Suhan itu benar-benar pengen tahu apa yang terjadi, dia coba membuka matanya. Dan seketika dia buka matanya, dia langsung membeku. Bulu kuduknya berdiri semua, keringat dingin langsung mulai netes, tangannya mulai nggak bisa bergerak, karena yang muncul di depan mata Suhan adalah seorang wanita yang berambut panjang dengan tubuh yang sangat kurus, dan dia sedang melompat-lompat di atas perutnya Suhan sambil melihat langit-langit rumahnya Suhan. Wajahnya terlihat merah kehitam-hitaman, lidahnya keluar dari mulut cukup panjang, kayak gitu. Dan wanita itu lompat-lompat di atas perutnya Suhan kayak lagi bahagia banget gitu. Dan semua suara yang dia dengar itu keluar dari mulutnya makhluk itu. Melihat itu Suhan
udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia menutupkan mata dan dia bilang ke dirinya sendiri, ini pasti mimpi, ini mimpi, ini mimpi, ini nggak mungkin nyata. Oke, aku harus bangun dari mimpi ini. Oke, ini mimpi. Dia pejamkan matanya sekuat mungkin, erat-erat gitu. Ini mimpi, ini mimpi, ini mimpi. Terus badannya udah keringetan. Dan sekitar beberapa saat setelah itu, rasa sakit di perutnya itu mulai hilang. Suara yang tadinya terdengar pun udah mulai nggak terdengar. Tapi ada suatu hal yang aneh yang mulai dia rasakan di bagian kakinya. Dan yang dia rasakan di bagian kaki adalah rambut. Seolah-olah rambutnya ini menyapu badannya dari kaki yang kanan ke kaki yang kiri. Perlahan ini mulai naik terus ke badannya bagian atas hingga terasa di tangan kanan, tangan kiri, dan bahkan di lehernya. Nafasnya itu mulai nggak stabil kan. Dan dia terus bilang ke dirinya sendiri, ini mimpi. Oke, pejamkan mata, ini mimpi, ini mimpi. Dia kayak berusaha bilang ke dirinya sendiri untuk tenang, ini mimpi. Meskipun dia sendiri nggak tahu itu mimpi atau nyata, tapi malah mulai terdengar suara-suara yang aneh. Ini bukan mimpi, 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 ini bukan mimpi. Kayak gitu berulang kali di telinganya. Tiba-tiba Suhan terbangun dengan suara kayak gitu. Dan ternyata dia kayak sempat pingsan, dan saat dia bangun itu udah pagi, matahari udah terbit. Pagi hari memang di kamarnya udah nggak ada apa-apa, terlihat ya kayak biasanya, terlihat damai dan tentram, kayak nggak ada masalah. Tapi di dalam otaknya itu dia ingat betul kalau kemarin dia melihat seorang perempuan yang lompat-lompat di atas perutnya dengan rambut yang terurai, muka yang merah kehitam-hitaman, dan juga perasaan rambut menyapu tubuhnya, yaitu benar-benar masih ingat dengan baik. Jadi berusaha untuk tidak menginap di rumahnya, paling nggak untuk malam itu. Akhirnya dia coba ke kafe ataupun ya ke tempat-tempat lain yang banyak orang, dan mulai mikir, aduh aku nginep di mana ini enaknya ya. Nginep di rumah temen juga gimana, nginep di sauna juga gimana, di warnet gitu. Kalau ke rumah orang tua juga untuk kerja nggak nyaman. Jadi waktu itu dia lagi bingung harus gimana, dan tiba-tiba ada satu notifikasi yang masuk di HP-nya. Ternyata ada komen di YouTube, judulnya kayak gini, Suhan tolong baca komen ini. Dan dia lihat kasat mata itu udah kayak panjang. Akhirnya dia langsung klik. Isi dari komen itu kayak gini, Suhan tolong baca komen ini. Aku adalah salah satu subscriber kamu dan juga benar-benar suka dengan konten-konten kamu. Tapi kali ini komenku nggak ada hubungannya sama konten-konten kamu. Jadi sebenarnya aku dan keluargaku adalah orang-orang yang diberkati atau bisa dibilang terkutuk, karena kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Dan dia mulai menjelaskan lebih lanjut apa yang dia rasakan. Kemarin aku melihat live kamu, terus kamu terlihat cemas setelah ada suara-suara aneh, dan tiba-tiba kamu mengakhiri live video kamu. Aku jadi agak cemas dan khawatir. Bahkan aku nggak yakin kalau malam kemarin kamu aman-aman aja. Please ikuti saran aku. Keluar dari rumah itu secepat mungkin. Pindah rumah kalau bisa. Ini benar-benar demi keselamatan kamu. Aku bisa merasakan ada arwah yang amarahnya begitu besar di dalam rumah kamu. Ya, amarahnya itu begitu besar hingga auranya itu bisa dirasakan melalui live YouTube-mu. Tapi kalau misal pindah rumah tidak memungkinkan, paling tidak pindahkan kasurmu ke bagian tengah ruangan. Jangan sampai kasurmu bersentuhan dengan dinding. Aku berharap kamu baca komen ini, karena komen ini bakal aku hapus mungkin sekitar 10 menit nanti. Aku nggak pingin ada apa-apa sama kamu. Tapi kalau memang tidak bisa, please pindahkan kasur kamu, oke? Pesannya kayak gitu. Suhan yang membaca komen itu jadi kayak merinding banget, dan dia mulai mikir, aduh ini gimana ya, dia nggak punya uang yang cukup untuk pindah rumah, dia juga nggak mau minta tolong sama orang tuanya. Malam itu Suhan kembali ke rumahnya. Dia pulang kembali ke rumahnya, dan waktu dia masuk, kondisi rumahnya itu masih sama kayak di pagi hari. Jadi dia kayak merasa masih oke, dan dia mengikuti saran yang udah diberikan oleh subscribernya. Meskipun agak aneh untuk meletakkan kasur di tengah ruangan, dia pindahkan, dan dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak tidur, main game lah apalah, karena dia takut kalau tidur nanti jadi lihat lagi. Tapi karena hari itu dia udah terlalu tegang dan mondar-mandir,
Akhirnya dia ketiduran juga. Di malam itu dia terbangun lagi karena butuh ke toilet. Tapi dia tidak melihat apa yang dia lihat kemarin dan nggak ada suara-suara aneh itu. Suhan nyadar kalau komen itu betul dan dia merasa kayak bersyukur tidak perlu pindah rumah. Akhirnya dia berbaring lagi untuk bersiap tidur lagi. Dan saat itu suara omongan cepat itu kembali lagi terdengar di telinganya. Kali ini suaranya berawal dengan suara yang kecil, tapi berjalannya waktu, suara itu pun ikut menjadi semakin kencang. Yang pertamanya kayaknya berbisik, jadi kayak suara teriak-teriak. Dan suara itu bilang kayak gini, siapa yang kasih tahu, 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 siapa yang kasih tahu,
Suhan berusaha sekeras mungkin untuk tidur, dan keesokannya dia langsung pergi ke salah satu agen properti untuk menyewakan kembali tempat tinggalnya selama periode kontrak yang sudah dia lakukan. Sesampainya di agen properti, dia bilang, oh ini mau disewakan kembali karena ada alasan pribadi, jadi nggak bakal ditempati. Orang agen propertinya bilang, tapi sekarang lagi jarang yang nyari rumah, tapi kita coba bantu. Dan dia tanya, oh ya tadi alamatnya mana? Bisa diulangi lagi? Suhan memberitahu, oh di jalan ini, gedung ini. Bapaknya tanya lagi, unitnya? Suhan menjawab, unit 207 pak. Tiba-tiba tangan bapak properti yang menulis itu berhenti dan menoleh ke arah Suhan. Pak propertinya bilang, wah, Ibu Tama itu ternyata kamar itu disewakan langsung toh. Gak bisa ngomong aku. Suhan yang kebingungan tanya, ada apa pak? Kok bilang gitu? Kenapa pak? Bapaknya bilang, ya gak mungkin sih diberitahu, tapi pasti gak diberitahu kan? Aduh, itu ibunya itu udah saya bilangi kamarnya mending didoain dulu, jangan disewain. Itu orang mata duitan itu bener itu, kok langsung disewakan? Itu gimana sih? Suhan yang nggak paham, langsung kayak, maksudnya apa sih pak? Saya nggak paham. Pak properti itu pertamanya ragu-ragu, kayak dibilangnya atau enggak. Tapi bapak itu mulai membuka mulutnya dan bilang, ya jadi sebenarnya sekitar 3 minggu yang lalu, nyonya itu yang punya rumah itu ngasih tahu saya kalau ada satu mahasiswi, dia itu habis hamil sama pacarnya. Nah pacarnya ini ngajak untuk mengaborsi anaknya ini. Nah setelah diaborsi, pacarnya ini kabur ke luar negeri. Akhirnya mahasiswinya ini menggantung dirinya sendiri di situ. Dan karena pemilik rumahnya nyadar anaknya nggak pernah kelihatan, yang punya ini manggil polisi untuk buka kamarnya gitu. Waktu itu anaknya ditemukan dalam kondisi lidahnya ini udah keluar banyak, terus mukanya itu merah-merah kehitam-hitaman gitu. Ya pokoknya kasihan itu anaknya, aduh padahal masih muda, mahasiswi itu. Ini alasannya kenapa aku nggak mau bicara ini malam hari. Soalnya sungguhan aku udah pernah ngerasain hal yang agak mirip kayak gini di malam hari. Ya kayak gitu. Oke follow. Gimana cerita kali ini? Apakah merinding? Kalau merinding bilang apa? Rinding dong. Oke follow. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di Rinding Dong berikutnya. Bye-bye. Dicari arwah kasihan yang meninggal sebelum menikah. Karena ini bukan pernikahan biasa, melainkan ini adalah pernikahan arwah. Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang keweden. Seperti biasanya, hari ini aku membawakan cerita yang gimana ya nyebutnya ya, bisa dibilang cerita aktivitas mistis yang terjadi di Korea. Jadi, ada iklan di koran yang tulisannya kayak gini. Dicari arwah kasihan yang meninggal sebelum menikah. Pasti bol-bol mikir, ini apa ini? Iklan apa? Iklan ini adalah iklan yang mencari pengantin. Lah, tapi kok orang mati kenapa? Karena ini bukan pernikahan biasa, melainkan ini adalah pernikahan arwah. Ya pernikahan arwah itu apa sih emangnya? Mungkin ada yang tanya gitu. Pernikahan arwah adalah pernikahan antara dua orang yang sudah mati. Jadi pengantin pria sama pengantin wanitanya, dua-duanya udah mati dan dilakukan pernikahan arwahnya. Jadi arwah kedua orang yang sudah meninggal ini yang dinikahkan. Sekarang pasti ada yang bingung. Lah kenapa kok orang mati dinikahkan itu kenapa? Untuk membahas ini, aku perlu menjelaskan dua jenis hantu yang ada di Korea. Yang pertama adalah Cheonyo Gishin, yang artinya adalah hantu perawan. Kalau di Indonesia kan mungkin mirip sama kuntilanak.
Ini adalah hantu yang paling umum, paling lazim, kayak semua orang tahu gitu. Ciri-cirinya Chonyo Gishin ini, rambutnya itu panjang, terurai, tapi tidak rapi. Udah gitu, sering menggunakan sobok. Itu adalah hanbok yang warnanya putih. Kadang-kadang bajunya itu juga bisa berwarna merah, yang diakibatkan lumuran darah. Kalau misal seorang perempuan itu meninggal sebelum menikah, itu dipercaya akan menjadi Chonyo Gishin. Untuk memahami lebih lanjut, kita bisa melihat sejarah Korea. Kalau zaman dulu itu perempuan kan bisa dibilang lebih lemah ya dibanding laki-laki, baik secara fisik maupun secara hukum. Kayak laki-laki itu dijunjung lebih tinggi gitu. Sehingga perempuan menjadi lebih rawan untuk mengalami hal-hal yang tidak adil. Contohnya kayak pembunuhan dan juga pemerkosaan. Itu alasannya kenapa dulu banyak perempuan yang dibunuh tanpa alasan yang jelas. Dan bahkan tidak diketahui pembunuhnya siapa. Dengan alasan mereka ini perempuan, kematiannya itu kayak nggak digubris gitu loh. Kayak ya udahlah, kayak gitu. Sehingga muncullah hantu Chonyo Gishin itu tadi. Jadi kalau Chonyo Gishin sudah menemukan targetnya, dia itu akan mengganggu orang itu biar tidak bisa menikah. Dan orang-orang dulu saking takutnya akan Chonyo Gishin ini, kalau ada perempuan yang meninggal sebelum menikah, perempuan itu bakal dikubur bareng-bareng dengan boneka laki-laki. Hantu kedua yang perlu kita ketahui adalah Mongdal Gishin. Sama, kalau ini adalah hantu parjaka. Jadi ya bener-bener kebalikannya, cowok yang meninggal sebelum menikah. Berarti lah aku nganu tadi Mongdal Gishin lah. Itu cowok men ya, Mongdal Gishin. Mongdal Gishin. Tampak atau ciri-cirinya Mongdal Gishin, ini rambutnya juga panjang, tapi bukannya terurai, melainkan dikepang panjang. Alasannya dikepang kenapa? Karena dulu laki-laki yang belum menikah, itu rambutnya dibiarkan panjang dan dikepang. Mereka ini juga pakai hanbok atau baju tradisional Korea, dan kalau mereka ini suka mengganggu cewek yang muda. Bener-bener cuma kebalikannya Chonyo Gishin. Tapi di antara Mongdal Gishin itu ada juga Mongdal Gishin yang lebih kuat. Mongdal Gishin yang seperti ini adalah orang-orang yang meninggal sebelum menikah, padahal mereka jatuh cinta pada seseorang. Jadi kondisinya udah suka seseorang, tapi sebelum menikah meninggal dulu. Mungkin di antara pol-polo ada yang tahu Hwang Jini. Hwang Jini ini bukan tokoh fiksi ya, beneran ada di zaman Joseon dulu. Hwang Jini ini nggak cuma cantik, dia juga pintar nyanyi. Udah gitu, tariannya juga memikat banyak laki-laki. Bisa dibilang perempuan yang paling ngetop di zaman itu. Nah, terus ada satu laki-laki yang suka banget gitu loh sama Hwang Jini. Tapi orang ini nggak bisa ketemu Hwang Jini dan saking kecewanya orang itu meninggal. Saking kecewanya itu sampai meninggal. Kalau orang udah meninggal gimana? Dimasukin peti lalu dikuburkan ya. Hal ini juga dilakukan kepada laki-laki itu. Nah, udah dimasukkan peti dan dalam perjalanan menuju kuburan, tempatnya dia dikubur, itu ternyata melewati rumahnya Hwang Jini. Dan saat lewat tepat di depannya itu, peti itu tidak bisa digerakkan alias nggak mau gerak. Jadi orang-orang nyoba angkat sekuat tenaga pun petinya nggak bisa gerak. Dan orang-orang bilang, wah ini jadi Mongdal Gishin. Dan laki-laki ini tidak mau meninggalkan Hwang Jini. Saat itu, Hwang Jini keluar dari rumahnya dan menutup peti itu menggunakan rok dalamnya. Habis itu memberi kata-kata yang sedikit menghibur, baru peti itu bisa diangkat lagi. Mungkin di sini ada yang tanya, Loh mas, kok ceritanya beda ya sama di drama? lah ya itu kan drama. Ini cerita sebenarnya, oke? Namanya drama ya didramatisir kan ya. Mongdal Gishin meskipun dia arwah, targetnya tuh selalu perempuan. Dan perempuan yang diikuti sama Mongdal Gishin ini akan merasa selalu letih, capek, bahkan sakit kalau arwahnya benar-benar kuat. Ini alasannya kenapa dilakukan pernikahan arwah. Biar Chonyo Gishin sama Mongdal Gishin itu nggak mengganggu di bumi ini. Mereka dinikahkan meskipun mereka berdua ini sudah meninggal, biar mereka ini bisa ke dunia alam di mana mereka seharusnya. Dan udah gitu mereka juga bisa menjadi suami dan istri yang damai dan tentram. Biasanya ritual kayak gini ini dibantu oleh biksu-biksu dari kuil dan kadang juga dibantu oleh dukun-dukun. Dan untuk proses pelaksanaannya itu ditentukan oleh keluarga pengantin. Dan cara pernikahan yang dilakukan oleh biksu-biksu dan dukun-dukun agak beda. Kalau biksu-biksu itu cuma ditaruh foto pengantin laki-laki, foto pengantin perempuan, dan didoakan, selesai. Tapi kalau dukun sedikit berbeda. Mereka taruh 2 boneka, habis gitu memanggil
arwah yang perempuan dan juga arwah yang laki-laki, lalu dimasukkan ke dalam dua boneka itu. Setelah itu dilakukan pernikahan sama seperti pernikahan biasanya. Jadi bayangkan aja pernikahan biasa, hanya saja pengantin pria dan perempuannya ini boneka yang ada arwahnya. Nah, biasanya polo-polo kalau udah gini tanya, Memang pernikahan arwah itu di Korea lazim Mas Hanso? enggak sih, lazimnya enggak. Bukan berarti semua orang yang meninggal sebelum menikah itu dilakukan pernikahan arwah gitu, enggak. Tapi sampai sekarang pun masih ada orang-orang yang melakukan itu. Dan sebenarnya ada beberapa kasus pernikahan arwah, tapi coba aku bagikan satu cerita pernikahan arwah yang paling terkenal, oke? Yang paling terkenal di antara masyarakat Korea. Polo-polo masih ingat ini nggak? Kasus pembunuhan cat kuku merah. Yang belum nonton nanti bisa nonton setelah video ini. Yang udah nonton, ya kasus itu. Nah, kalau polo-polo ingat, korban dari kasus cat kuku merah itu kan anak perempuan yang masih duduk di bangku SMP kan. Arwahnya dia ini dinikahkan dengan seorang pemuda yang bernama Hong, yang juga meninggal beberapa tahun sebelumnya saat hamil. Kok bisa dinikahkan, gimana ceritanya? Jadi waktu kasus cat kuku merah itu terjadi, orang tuanya ini kan nyari anaknya tentunya kan ya. Jadi juga pasang spanduk, pakai brosur, pokoknya semua media yang ada itu digunakan untuk mencari putrinya. Karena orang tua kan pasti berharap anaknya masih hidup kan ya. Dengan harapan kalau ada orang yang menemukan anaknya dihubungi gitu. Dan kebetulan orang tua Hong yang juga kehilangan putranya beberapa tahun lalu itu tinggal di sekitar itu. Jadi satu ya deket lah gitu ya. Pertamanya orang tua Hong itu menghubungi karena mereka itu juga tahu gimana sih rasanya kehilangan anak. Sehingga mereka itu menghubungi untuk mau membantu secara sukarela. Jadi orang tua Hong itu bantu bikin spanduk, bantu bagikan brosur, pokoknya membantu terus sehingga orang tuanya Hong sama orang tuanya yang korban cat kuku merah ini menjadi lebih akrab. Dan kebetulan kedua orang tua ini beragama Buddha dan bahkan mereka pergi ke kuil yang sama. Nama kuilnya adalah Hyundeungsa yang ada di Kabupaten Gapyeong di Provinsi Gyeonggi. Ada satu biksu yang datang terus bilang gini, bagaimana kalau misalnya kedua anak ini yang meninggal sebelum menikah ini dinikahkan aja arwahnya untuk melepaskan rasa dendam ataupun rasa marahnya, biar mereka berdua ini pun juga bisa pergi ke alam baka dengan rasa yang tenang. Akhirnya kedua orang tua yang kehilangan anaknya di usia muda ini setuju untuk menikahkan arwah anaknya. Sehingga pernikahan arwah ini dilakukan di bawah pimpinan biksu-biksu kuil. Pernikahan arwah ini juga sebenarnya sempat viral di antara netizen Korea. Karena sempat ada satu perempuan yang nulis di internet gitu ya. Karena cewek ini di dalam mimpinya itu terus-menerus dikejar oleh laki-laki yang terlihat usia 40-an dan badannya itu tercapek-capek. Udah gitu juga ada darahnya. Dan padahal perempuan ini nggak pernah lihat cowok itu gitu loh. Dan cowok ini terus ngejar cewek ini di dalam mimpi sambil bilang istriku, istriku, istriku. Karena ceweknya ini merasa tidak nyaman, diganggu terus gitu ya di dalam mimpinya. Akhirnya mamanya membawa anak ini ke dukun. Seketika cewek itu masuk ke ruangan dukun itu langsung bilang, kenapa? Kamu kok nikah sama orang mati? Bilang kayak gitu. Tentu cewek itu dan mamanya kaget, loh kok bisa bilang kayak gitu? Lalu bertanya balik ke dukun itu. Dukunnya langsung bilang, aku kelihatan ada cowok usia 40-an yang nempel di sebelah kamu. Dan bilang dia itu udah nikah sama kamu. Dan cowok ini matinya diakibatkan karena kecelakaan mobil. Iya, tapi dia sekarang ini ngakunya suami kamu dia. Cewek itu kaget langsung menceritakan mimpi buruk yang dia alami akhir-akhir ini. Dukun itu tanya, kamu pernah memberitahu Saju kamu enggak? Ceweknya bilang, enggak pernah. Oh, by the way ada yang nggak paham Saju. Jadi Saju itu kalau kayak aku, misalnya nama aku ini apa, terus dalam tulisan hancanya kayak apa, aku ini lahir di tanggal berapa, di jam berapa, gitu itu. Jadi informasi pribadi tentang aku itu. Nah, dukunnya ini tanya, ceweknya bilang enggak. Terus dukunnya bilang, coba kamu ingat baik-baik. Yakin enggak? Sungguhan, coba diingat-ingat. Dan setelah dia ingat baik-baik, ternyata dia itu pernah menuliskan sajunya ya untuk asik-asikan di internet beserta dengan fotonya. Dukun itu langsung bilang, aduh anak muda zaman sekarang ini, nggak takut apa kamu menuliskan saju ini? Ini pasti ada orang yang ngambil saju kamu dan menggunakan itu untuk melakukan pernikahan arwah. Jadi kamu ini udah dinikahkan sama cowok ini. Ada orang yang pakai itu. Ada aja orang yang membeberkan sajunya dengan tangannya sendiri. Ini kok ada sih? Dukunnya malah bilang kayak gitu. Mamanya langsung tanya, loh emangnya bisa hanya menggunakan saju dan fotonya? Dukunnya jawab gini, ya bisa aja. Kadang ada orang tua yang egois. Pokoknya anaknya meninggal dan belum menikah, ambil aja sajunya orang,
biar anaknya jadi lebih tenang. Akhirnya dukun itu melakukan doa-doa dan juga ritual biar cewek ini bisa dilepas, dan untungnya berhasil. Dan gara-gara itu di Korea itu sempat viral banget, kayak ngetren banget, jangan bagi-bagikan salju kamu di internet. Salju bilangnya. Gimana follow video kali ini? Rinding dong atau enggak? Coba dituliskan di komen. Oh iya, aku lupa bilang. Hantu Chonyo Gishin sama Mongdal Gishin itu suka banget kalau mereka itu dibicarakan gini. Jadi hati-hati Rek ya, karena follow dan dengerin, hati-hati aja. Karena mereka bakal mikir, kayaknya ada orang yang tertarik sama aku. Oke Rek, jadi video kali ini sampai sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Toilet di sekolahku itu ada 6, 3 gini berhadapan. Tapi tiba-tiba lip balm itu menggelinding masuk kembali ke tempatku. Dah, aji kang 갔어. Halo guys, welcome back to Korean Amit bersama orang Korea yang koden. Ya, koden. Tangannya tadi gini ya. Maaf. Hari ini aku membawakan beberapa cerita singkat, jadi bukan cerita yang panjang tapi beberapa yang singkat. Dan seperti video-video lainnya, ini juga diangkat dari kisah nyata yang dituliskan oleh netizen Korea. Tapi tak jamin ceritanya bikin merinding banget. Cerita pertama, ini dituliskan oleh seorang siswi SMA. Ceritanya kayak gini. Waktu itu aku lagi ada tambahan pelajaran sampai malam banget. Dan kebetulan karena aku minum air agak banyak, aku jadi pengen ke toilet. Layaknya seperti di sekolah, aku minta izin dulu ke bu guru dan setelah itu aku pergi ke toilet. Perasaanku atau gimana, tapi aku merasa pada hari itu toiletnya agak lebih gelap. Lampunya sih ada, cuman kayak lebih gelap gitu loh. Ya pokoknya pikirku cepet-cepet pipis dan langsung balik ke kelas. Toilet di sekolahku itu ada 6, 3 gini berhadapan. Dan aku pergi ke toilet yang kedua di sebelah kiri. Dan seketika aku masuk ke toilet yang di sebelah kiri itu, aku langsung menurunkan rokku untuk duduk di kloset. Ternyata lip balmku jatuh dan menggelinding keluar. Dan Polo tahu kan ya, lantai toilet itu sama pintunya kan agak ada jedahnya tinggi ini kan ya, terangkat ke rapet gini. Kalau di toilet kayak gitu kan ya. Aku pertamanya mikir kayak, aduh ntar aku ambil deh setelah pipis gitu. Tapi tiba-tiba lip balm itu menggelinding masuk kembali ke tempatku. Jadi aku ngira di depanku itu ada orang yang menggelindingkan kembali lip balmku. Jadi aku bilang, makasih ya. Tapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Dan setelah aku selesai pipis, aku langsung keluar. Dan waktu aku lihat, ternyata gak ada siapa-siapa. Aku yakin kalau aku itu tidak mendengar suara orang keluar dari ruangan ini. Tapi nggak ada siapa-siapa. Dan keesokan pagi, aku coba cek lagi toilet itu. Toiletku itu yang kiri itu lebih tinggi gitu, menanjak. Soalnya kan toilet mesti dimiringin ya, biar airnya ngalir. Jadi nggak mungkin sebenarnya lip balm yang satu ke sini balik kembali sendiri. Tapi ya katanya toilet di sekolahan itu banyak banget yang menghuni. Dan sejak hari itu, siswi ini tidak mau pergi ke toilet yang ada di sekolah di malam hari. Oke, follow yang masih sekolah gimana? Merinding nggak? Kalau merinding bilang apa? Rinding dong. Oke, cerita kedua. Cerita kedua ini dari mahasiswa laki-laki. Jadi ya mungkin lebih muda dari aku, tapi mirip-mirip lah ya. Aku pernah ikut language course di Kanada waktu semester 3 untuk selama 3 bulan. Dan waktu itu bahasa Inggrisku masih belum lancar, jadi aku berusaha sekeras mungkin biar bahasa Inggrisku jadi lebih lancar. Jadi aku udah berusaha sekeras mungkin, tapi ternyata belajar bahasa baru itu tidak mudah. Bahasa Inggrisku juga masih gitu-gitu aja. Dan suatu hari aku baca-baca cerita hantu gitu ya di internet. Mungkin karena aku baca itu tadi, waktu aku mau tidur itu jadi kayak serem banget gitu loh. Karena teringat cerita-cerita hantu yang aku baca tadi. Aku nyalain lampu biar agak tenang gitu ya. Dan dalam kondisi seperti itu, aku berbaring gitu, biar bisa tidur. Perlahan, aku udah mulai ngantuk, tapi masih setengah sadar. Tiba-tiba aku mendengar suara perempuan gitu. Tapi kecil banget, kayak jauh banget gitu sumber suaranya. Dan suaranya itu agak aneh. Memang, aku itu tipe orang yang kalau habis nonton film atau cerita ngeri itu sering ketindihan. Jadi mungkin yang nggak tahu tindihan itu sleep paralysis. Jadi kayak kita bangun,
tapi nggak bisa gerak. Kayak ada yang neken dari atas. Mungkin ada contoh gambarnya kayak gini. Ya, jadi kita sadar tapi nggak bisa gerak. Ini aku pernah kejadian sekali. Kalau secara medis sih katanya kayak otaknya udah bangun tapi badannya belum. Tapi kalau berdasarkan masyarakat, katanya sih ini ditekan sama hantu dari atas, jadi kita nggak bisa gerak. Dan katanya, kalau pas gitu, kita itu malah jadi bisa melihat katanya. Oke, jadi kembali lagi ke cerita. Lagi-lagi aku ketindihan. Ya, aku udah bangun, tapi karena nggak bisa gerak, aku tutup mataku erat-erat biar bisa segera tidur. Jadi aku tuh benar-benar berusaha total untuk bisa tidur. Tapi suara wanita yang tadi itu semakin terdengar jelas dan semakin terdengar dekat. Dan ini pertama kalinya aku kena tindihan di Kanada. Uniknya perempuan itu berbicara dalam bahasa Inggris. Ya mungkin karena di Kanada ya hantunya juga ngomongnya bahasa Inggris. Dan karena ngomongnya dalam bahasa Inggris cepet banget. Dengan kemampuan Inggrisku di saat itu, aku nggak bisa paham. Dan yang jelas itu bukan kayak suaranya manusia, karena cepet banget. Nggak tahu kenapa itu bikin aku merasa merinding dan dingin banget. Ya, aku mikirnya, baguslah aku nggak paham apa yang dikatakan gitu. Tapi suaranya ini makin deket dan benar-benar kayak di sebelahku gitu. Tapi karena aku nggak bisa apa-apa, aku cuma menutupkan mata dan berharap hantu itu segera pergi. Untungnya, tiba-tiba suara itu hilang. Dalam hati aku mikir, oh, udah pergi toh. Dan aku mikir, ada manfaatnya juga ya aku nggak bisa bahasa Inggris ini. Dan saat itu juga ada suara menyeramkan yang terdengar di telingaku. Yang bikin aku kaget setengah mati. Nah, aji kangkaso. Yang artinya, aku belum pergi dalam bahasa Korea. Oke, cerita ketiga. Cerita yang kali ini dituliskan oleh perempuan berusia 25 tahun. Dan cerita yang kali ini seram dan sedih. Waktu itu, aku baru masuk kuliah. Kebetulan karena sakit pinggangnya nenekku itu kambuh, akhirnya aku dan mamaku menemani nenekku untuk pergi ke rumah sakit. Dan karena nenekku harus menerima berbagai pemeriksaan, jadi waktu yang dibutuhkan juga cukup lama. Seperti yang kita tahu, kadang rumah sakit juga banyak orangnya. Jadi dari rumah sakit disarankan untuk satu aja pendampingnya yang menemani neneknya. Jadi akhirnya mamaku yang menemani, aku nunggu di lobi. Aku duduk di lobinya rumah sakit sambil lihat-lihat gitu. Dan kebetulan di sebelahku itu ada pintu menuju ruang UGD. Jadi aku bisa ngeliat dokter sama perawat yang wirawiri. Dan aku mikir, wah pasti mereka sibuk banget. Dan tidak lama, tiba-tiba aku mulai mendengar suara ambulans dari luar. Dan waktu aku lihat, ternyata ada satu ambulans yang lagi masuk ke kompleks rumah sakit. Kayaknya agak darurat karena ambulansnya itu cepet banget. Ambulans itu langsung berhenti di depan rumah sakit dan pintu belakangnya langsung dibuka. Dan ternyata di dalam mobil ambulans itu ada satu anak kecil yang berbaring, masih mengenakan baju TK. Anak kecil itu badannya dipenuhi dengan darah, kayak kondisinya itu lumayan tragis, sehingga aku juga nggak tega untuk melihat. Dan di samping itu ada wanita muda yang menangis dan juga menjerit-jerit. Wanita itu nggak terlihat kayak ada luka atau terluka gitu, nggak. Cuman bajunya, celananya itu ada darah-darahnya. Tim medis langsung memindahkan anak kecil yang tadi berbaring itu ke dalam UGD. Dan wanita itu pun juga ikut masuk ke dalam UGD. Dan kebetulan ada seorang kakek yang lewat. Dan kakek ini tanya ke salah satu paramedis ambulans yang lagi merapikan ambulansnya. Aduh, kasihan itu anak kecil. Ada apa itu? Tanya kayak gitu. Ibunya ini melihat anaknya tertabrak mobil itu dengan mata kepalanya sendiri, Pak. Dan ibunya ini memeluk anaknya sampai kami tiba di lokasi, Pak. Kayaknya ibunya ini juga terkena shock yang lumayan berat. Kakek itu menjawab, aduh, kasihan ya, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Jadi ternyata wanita muda itu adalah ibunya. Dan hatiku juga jadi nggak enak setelah melihat itu. Aku nggak bisa bayangkan gimana perasaan si ibu itu, apalagi anaknya itu masih kecil banget. Dia itu umurnya kayak masih 3-4 tahunan. Aku sambil duduk itu berharap semoga anaknya bisa lekas sembuh. Dan ternyata waktu sudah berlalu dan HP ku berdering. Waktu aku lihat, ternyata mamaku yang menghubungi. Dan mamaku bilang, ini pemeriksaannya udah selesai, jadi kamu siapin mobil ya, standby di depan biar nenek bisa langsung naik mobil. Kayak gitu. Ya, jadi aku langsung ke parkiran, nyetir mobilku, dan aku parkir di depan lobi sambil menyalakan lampu darurat. Dan tidak lama setelah itu, aku melihat mamaku yang mendorong kursi roda dan nenekku duduk di kursi roda itu.
Tetapi tiba-tiba pintu UGD yang ada di sebelah lobi itu terbuka. Wanita muda yang tadi itu keluar dari pintu itu sambil menangis. Bekas darah di bajunya terlihat kering, rambutnya terlihat sedikit berantakan. Ibu itu terus berjalan dengan tatapan mata yang kosong, tapi matanya terus-menerus mengeluarkan air mata. Firasatku berkata, kayaknya anak dari ibu itu telah meninggal, dan aku pun ikut sedih melihat adegan itu. Tiba-tiba aku melihat sesuatu yang membuat aku nggak bisa percaya dengan apa yang aku lihat. Anak kecil yang tadi berbaring dengan penuh darah berada tepat di belakang ibu itu. Anak kecil itu masih mengenakan seragamnya yang berlumuran darah itu tadi, dan anak ini memegang ujung pakaian ibunya. Dan aku ngira, oh anaknya selamat toh, aduh syukurlah. Tapi kok bajunya nggak diganti, terus mamanya kok cuek, pikirku dalam hati. Dan di satu sisi aku juga berpikir, bagaimana bisa anak kecil yang tadi terluka begitu parah sekarang udah sembuh dan bisa berjalan. Dan waktu aku lagi bengong gitu, tiba-tiba terdengar suara nenekku yang sudah dekat sama mobil dan bilang kayak gini, aduh kasihannya itu anak, dia nggak ngerti kalau dia sudah mati. Dia pikir dia masih hidup, masih pingin ikut mamanya. Aku yang mendengar itu kaget banget dan langsung melihat ke nenekku. Dan nenekku menatap aku dan menganggukkan kepala sambil menatap ibu itu tadi. Sampai sekarang aku masih nggak bisa melupakan muka anak kecil itu, karena arwah anak kecil itu begitu ceria mengikuti ibunya keluar dari UGD. Mungkin itulah hati seorang anak, nggak peduli kalau dirinya udah mati ataupun tidak. Yang dia lihat adalah cuman mamanya, dan itu membahagiakan dirinya. Ya Rek, jadi video kali ini juga dari kisah nyata. Kisah yang terakhir ini bikin agak nggak enak ya di hati. Ya, yang merinding, rinding dong. Ya Rek, jadi video kali ini sampai sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa besok. Cerita KPBK yang pertama ini ada hubungannya sama kamar mandi, yaitu mulai mencuci rambutnya sambil menutup matanya. Terus waktu dia mulai bilas rambutnya, dia itu mulai meraba dinding toiletnya untuk membuka pintu. Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang kode. Tambah suwi tambah alay pak. Nah, boleh. Hari ini aku mau memperkenalkan sesi baru di dalam Rinding Dong yang bernama KPBK. Mungkin ada yang mikir gini, Mas, itulah kurikulum pelatihan berbasis kompetensi, Mas. Ya itu betul kalau misalnya di sekolah ya. Tapi kalau di Korea Reomit beda artinya. KPBK di Korea Reomit adalah kisah pendek bikin kebaya. Jadi cerita kali ini tuh bisa dibilang singkat dan ringan banget, tidak terlalu menyeramkan. Tapi bakal bikin Polo-Polo teringat terus, terngiang-ngiang di dalam kepala Polo-Polo. Dan cerita yang tak bawakan kali ini adalah cerita nyata yang dialami oleh warga netizen Korea. Jadi mungkin bisa jadi Polo-Polo waktu nonton video ini merasa kayak kok nggak serem ya? gitu. Tapi dalam keseharian Polo-Polo bakal kayak aduh kepikiran terus gitu. Oke, cerita KPBK yang pertama ini ada hubungannya sama kamar mandi. Itu kamar mandi. Cerita ini merupakan cerita yang dialami oleh perempuan bernama Gayon. Dia berusia 23 tahun waktu ini terjadi. Gayon ini tinggal bareng adiknya soalnya harus kuliah. Dan suatu hari seperti biasanya Gayon ini pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ya pakai air hangat biar agak lebih tenang, lebih rileks gitu ya, kayak sambil nyanyi-nyanyi kecil gitu. Nah terus karena kalau sampo masuk dalam mata kan sakit, dia itu mulai mencuci rambutnya sambil menutup matanya. Setelah selesai disampo, dia itu udah mulai bilas, lalu dia buka mata, tapi tetap gelap gitu loh. Kayak belum buka mata. Tapi Gayon itu ngerti, adiknya itu suka banget matiin lampu toiletnya gitu loh. Jadi dia itu langsung bilang, lampunya nyalakan toh, nggak bisa lihat ini loh, nyalakan. Kalau nggak kamu nyalain dalam hitungan 3 detik, awas lu ya. Ya kayak gitu tuh, dia bilang kayak gitu. Tidak lama dari itu, lampunya nyala lagi, jadi dia bisa melanjutkan mandinya. Terus waktu dia mulai bilas rambutnya, terus dia tutup mata lagi, dan waktu melek, mati lagi lampunya. Dia bilang lagi, Dek, awas lo ya, ini udah tak bilangin lo ya. Jangan dimatikan lagi, kayak gitu. Yang punya adik pasti ngerti lah ya ngomongnya kayak apa. Habis lampunya udah nyala, dia lanjut lagi mandi ya. Udah bilas terakhir gitu. Enak-enak bilas, dia buka lagi matanya, mati lagi lampunya. Dia udah mulai agak jengkel gitu, bilang,
Ini udah 2 kali loh, ini udah ketiga kamu. Oh, jangan keterlaluan loh ya, jangan keterlaluan, sungguhan. Cepet nyalain lampunya gitu. Dia itu istilahnya udah memberi peringatan kepada adiknya. Kalau kali ini nggak kamu nyalakan, sungguhan, kamu keluar tak habiskan gitu. Tapi adiknya itu nggak nyalain lampunya gitu loh. Jadi mau nggak mau, akhirnya dia itu mulai meraba dinding toiletnya untuk membuka pintu. Nah, udah mau deket pintu, tiba-tiba lampunya nyala. Kayon jengkel dong, udah nyampe pintu ternyata lampunya nyala. Dia langsung bilang, oh, udah takut ah? Udah takut ya? Nyesel ya? Oke, lihat aja. Dia langsung pakai handuk. Habis itu dia keluar dari toilet. Dan waktu dia buka pintu toiletnya, pintu utamanya itu kelihatan gitu loh. Pintu utamanya ini tiba-tiba terbuka dan adiknya masuk. Terus dia bilang, dosenku hari ini gak enak. Pelajarannya sama sekali nggak nyaman, nggak paham aku dosenku bilang apa. Adiknya tuh komplain gitu loh, tentang apa yang terjadi selama jam pelajarannya. Apakah Polo-Polo nyadar seremnya di mana? Kita nggak tahu apakah kebetulan lampunya waktu itu mati atau hal lain yang terjadi. Jadi setiap kali Polo-Polo mandi atau tutup mata, pasti Polo-Polo mulai kebayang sekarang. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Kisah kedua ini diceritakan oleh perempuan bernama Yunji yang berusia 31 tahun. Yunji ini adalah seorang freelancer. Tahu kan ya, kalau freelancer waktu sibuk itu sibuk banget, waktu kosong banget. Dan kebetulan dia itu lagi dapat proyek yang besar, jadi harus kerja terus-menerus. Beberapa hari itu dia lembur terus, bahkan lewat sampai jam 1 subuh. Meskipun Yunji ini capek, tapi karena ada deadline, ya mau nggak mau dia itu tetap memaksakan dirinya untuk kerja. Dan karena dia itu udah gak kuat banget jam 1 subuh, tapi harus kerja, dan ngantuknya itu nggak pergi-pergi, akhirnya dia itu ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Di kamar mandi ini, dia itu nyalakan air di wastafel karena dia mau cuci muka di wastafel. Dan biasanya sebelum kita cuci muka kan kita lihat cermin dulu ya. Waktu dia lihat cermin, mukanya itu udah tampak capek banget. Sambil melihat cermin, Yunji itu bilang, oke Yunji, semangat, dikit lagi, proyekmu dikit lagi selesai, oke? Semangat. Itu menyemangati diri sendiri. Habis gitu dia langsung mulai cuci muka kayak orang biasanya. Jadi dia membungkukkan badannya, terus mulai cuci muka gini. Berulang kali dia bilas, dan setelah dia bilas beberapa kali, dia berdiri lagi untuk lihat cermin. Tapi dia itu kayak sempat lihat ada bayangan yang aneh gitu loh. Jadi Yunji ini merasa, oh mungkin masih ada sabunnya, aku bilas sekali lagi deh gitu. Jadi dia turun dan dia bilas wajahnya. Dia udah bilas beberapa kali, dan waktu dia lihat lagi, dia itu sempat lihat kayak ada bayangan lagi. Waktu dia lihat langsung ke belakang, itu nggak ada apa-apa. Dia mikir, tadi kayaknya ada di cermin, tapi nggak ada. Aku lihat ke belakang yang nggak ada. Mungkin aku kecapean aja deh, nggak apa-apa gitu. Dia berusaha untuk berpikir positif kayak, mungkin aku kelilipan, mungkin ada sabun, mungkin air, mungkin mata aku lagi kecapean. Lalu Yunji memutuskan untuk cuci muka terakhir kalinya sebelum balik ke kerja, biar kayak benar-benar fresh bangun gitu. Tapi kali ini setelah dia bungkukkan badannya, dia nggak bisa tegakkan tubuhnya lagi. Lebih tepatnya itu dia nggak berani untuk melihat cermin lagi, karena saat dia membungkukkan badannya, dia bisa melihat ada kaki yang pucat di belakangnya dia. Kaki itu tampak nggak hanya pucat, tapi juga terlihat kurus banget, kayak hampir kelihatan tulangnya semua. Dan kakinya itu benar-benar kayak berdekatan dengan kakinya itu pas di belakangnya. Yunji yakin banget kalau dia tegakkan tubuhnya saat itu, dia pasti bisa melihat sosok itu dalam cermin. Tapi dia juga berpikir, apakah dia ini cuma nggak kelihatan lewat cermin? Oke, Polo-Polo, jadi cerita kali ini sampai situ aja. Hati-hati waktu mandi dan juga cuci muka ataupun sikat gigi di wastafel. Mungkin sebelum mandi atau setiap kali kita ke toilet itu mungkin doa dulu gitu kan, bagus Rek. Oke Rek, semoga KPBK pertama ini menghibur Polo-Polo, dan sampai jumpa di video berikutnya KPBK yang kedua, karena bakal ada cerita yang ngeri lagi. Oke Rek, sampai jumpa besok. Bye-bye. Kayak jam itu loh, suaranya kan tik-tok, tik-tok, tik-tok kayak gitu. Nah itu hantu suka banget itu. Kalau Anda suka membaca konten-konten horor, membaca kisah menyeramkan, menonton video-video mistis, berhati-hatilah. Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang konten. Oke Polo-Polo, gimana cerita KPBK yang kemarin? Apakah Polo-Polo jadi merasa lebih tertantang untuk ke toilet atau tidak? Ya semoga enggak sih ya, semoga Polo-Polo masih mandi lah ya. Atau ya semoga tetap cuci tangan, meskipun cuci tangannya harus kayak gini, sambil tidak melihat ke bawah gini.
Oke, jadi langsung kita mulai cerita KPBK kali ini. Cerita yang pertama, ini dituliskan oleh anak laki-laki bernama Taehoon yang berusia 18 tahun. Situasinya adalah Taehoon sama teman-temannya ini lagi jalan bareng ke kompleks rumahnya. Jadi pulang sekolah, lagi jalan bareng sambil cerita tentang hantu. Salah satu temannya yang bernama Dohyun itu bilang kayak gini. Oke, sebenarnya hantu itu suka banget sama suara yang datar dan berulang-ulang. Temennya tanya, hah? Kayak apa emangnya? Ada tuh suara kayak gitu. Dohyun jawab, kayak jam itu loh. Suaranya kan tik-tok, tik-tok, tik-tok kayak gitu. Nah itu hantu suka banget itu. Ya suara yang kayak gini nih loh. Kedengaran nggak ya? Ya suara kayak gitu. Teman-temannya jawab, aduh ada-ada aja kamu ini. Mana ada hantu yang suka suara jam? Aneh nih. Udah. Ngawur ini kayak gitu. Dan ternyata mereka itu udah nyampe di kompleks perumahannya mereka. Jadi di situ mereka langsung mencar ke rumah masing-masing. Dan Taehoon karena agak kecapean hari itu, dia langsung pulang, mandi dan berbaring di kasurnya sambil megang HP. Dan sebelum tidur ya kayak biasanya mereka itu chattingan dulu. Temennya yang pertama bilang, gara-gara yang kamu tadi bilangin suara jam ya aku gak bisa tidur, ketakutan aku. Teman satunya bales, duh gitu aja kok takut. Udah selesai chat, akhirnya Taehoon itu berusaha untuk tidur, menutup mata gini. Dan mungkin karena dengar cerita tadi, Taehoon ini jadi kayak peka banget gitu sama suaranya jam pada hari itu. Kayak suaranya tuh kenceng banget gitu. Dia itu ngerasa, aduh kok hari ini suara jam ini ganggu banget sih. Tapi aduh ya gimana lagi, dia harus tidur kan ya. Jadi dia itu kayak berusaha keras untuk tidak terganggu sama suara jam itu. Tak, tok, tak, tok, tak, tok, tak. Suaranya kayak gitu terus. Dan berjalannya waktu, suara jam ini mulai terdengar lebih keras lagi. Jadi Taehoon itu badannya udah mulai berkeringat, terus sengaja kayak nutup mata itu erat-erat biar bisa tidur gini. Dan gak lama, tiba-tiba dia itu dibanguni mamanya. Taehoon, kamu kok nggak bangun sih? Kamu nggak denger alarm itu dah? Nanti kamu telat sekolah gimana? Ayo, mamanya yang bangunkan. Taehoon langsung lihat jendela, ternyata matahari udah terbit, udah pagi. Dan mamanya langsung mulai bantu buka gorden dan tanya, loh, kamu kok keringetan banget, kenapa? Panas tah ruanganmu ini? Taehoon jawab, oh enggak mah, enggak, bukannya panas. Kemarin diceritain temanku ini cerita-cerita hantu, malah jadi ketakutan tidurnya, makanya keringetan. Enggak kok, enggak panas kamarnya. Mamanya bilang, hah? Cerita hantu apa? Aduh, anak-anak zaman sekarang ini ada-ada aja kok cerita hantu gitu. Oh iya, pantasan kamu nggak bangun. Mama lupa ini, kemarin waktu mama membersihkan kamar kamu itu, ini jam kamu itu habis baterainya. Terus mama kemarin ganti baterai, jamnya lupa mama balikin ke kamar kamu. Bentar ya, mama bawain jamnya biar besok nggak telat bangun lagi. Habis gitu, mamanya bawakan jam ke kamarnya Taehoon. Jadi, sebenarnya kemarin malam suara yang didengar Taehoon itu suara apa? Bukan suara apa, suara siapa? Jadi, polo-polo di malam hari sebelum tidur, kalau ada suara jam gitu, mending dipikirkan dulu. Ini beneran suara jam atau bukan? Oke, cerita kedua hari ini. Ini dari cowok bernama Eunho yang berusia 27 tahun. Eunho ini adalah anak yang suka banget cerita-cerita mistis, nonton video-video yang serem. Pokoknya cerita-cerita yang berhubungan dengan hal-hal hantu itu dia suka banget. Tapi dia itu sebenarnya adalah orang yang tidak percaya dengan keberadaan hantu, roh, arwah, dan lain-lainnya. Eunho merasa semua itu adalah hanya khayalan manusia. Nah terus kenapa dong dia bacain kayak gitu? Alasannya karena dia itu merasa jantungnya itu jadi berdetak cepat gitu loh, dan dia menikmati itu. Dan secara ilmiah pun sebenarnya udah terbukti bahwa ketika kita baca-baca hal seperti itu atau nonton hal-hal seperti itu, adrenalin dalam tubuh kita itu meningkat dengan pesat. Dan Eunho merasa ketika jantungnya berdetak cepat itu stresnya hilang gitu loh. Jadi mungkin nggak cuma Eunho, tapi banyak banget orang-orang yang menikmati jantungnya berdetak lebih cepat karena adrenalinnya meningkat begitu pesat. Malam itu pun dia membaca cerita-cerita horor kayak biasanya. Tapi karena besok dia harus ke kantor, dia memutuskan untuk membaca satu kisah yang terakhir. Padahal Eunho itu pengen banget baca semua cerita horor yang dia temukan pada hari itu. Dan dia membaca kalimat yang kayak gini. Tahukah Anda, hantu-hantu itu paling suka dengan manusia-manusia yang membicarakan mereka. Kalau Anda suka membaca konten-konten horor, membaca kisah menyeramkan, menonton video-video mistis, berhati-hatilah. Karena mereka akan mendatangi Anda pada saatnya. Seketika dia baca itu, dia merasakan, jantungku berdetak ini, dapet hari ini. Cerita yang paling memuaskan hari ini bikin aku merinding, coy, gitu. Dia tuh seneng banget. Memang hari itu Eunho membaca banyak cerita horor, tapi cerita terakhir yang bikin dia paling puas dan
bikin dia merasa kayak oke lah, aku sekarang tidur nggak apa-apa gitu. Dia langsung ke kasur dan berbaring untuk berusaha tidur. Tapi waktu dia mau tidur, dia itu ngerasain kakinya itu keluar dari selimut gini loh. Kadang terjadi kan ya. Dan terasa kakinya itu agak dingin. Terus dia mikir, ini kamarnya dingin apa? Kenapa ya? Tapi ya gimana? Nono berusaha tidur lagi. Tapi seketika itu, dia merasakan lagi hal yang aneh di kakinya. Kali ini kakinya terasa dingin lagi, tapi dinginnya berbeda. Kalau dinginnya tadi, itu kayak ada hembusan angin. Tapi kali ini, terasa kayak ada sesuatu yang dingin yang memegang kakinya. Dan dia itu mulai merasa kayak gak nyaman. Akhirnya dia itu memasukkan kembali kakinya ke dalam selimut, tangannya juga. Cuman kepalanya tok yang keluar. Sambil bilang, kamu itu udah sering baca-baca gini kok, gini aja ketakutan saya, tidur-tidur, gak apa-apa, ini hobiku kok, jangan takut. Dia itu berusaha untuk gak apa-apa. Dan tiba-tiba dia mendengar suara seorang wanita yang kasar. Suaranya itu kayak suara paku yang digesekkan di papan tulis, membuat bulu kuduknya berdiri. Dan wanita itu berbisik seperti ini di telinganya Eno. Oke, gimana? Di antara polo-polo ada nggak yang udah nonton dari episode pertama? Hati-hati loh, ditekani loh. Tapi nggak apa-apa Rek, waktu tidur jangan lupa kakinya dimasukkan ke dalam selimut. Karena siapa tahu ada yang megang, siapa tahu ada apa gitu kan ya. Oke Rek, jadi makasih banget udah nontonin video kali ini. Dan sampai jumpa di video Rinding Dong berikutnya. Gimana Rek? Terbayang-bayang toh? Ini bisa dibilang permainan tradisional yang sifatnya supranatural. Nama ritual ini adalah Nahonja Sumbakokjil, yang artinya adalah peta umpet sendirian. Kalau di bahasa Indonesia kan, lebih tepatnya itu kayak jalangkung. Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Polo-polo, gimana kabarnya? Aku ngerti banyak banget polo-polo yang menunggu seri Detektif Reomit, dan itu merupakan salah satu hal yang menurutku aku juga enjoy, dan sebenarnya aku lumayan bakat lah dalam menceritakan hal kayaknya. Karena aku sendiri gimana ya, menikmati sebenarnya dalam proses pembuatan. Tetapi banyak banget polo-polo yang sebenarnya DM aku ataupun komen di YouTube, di mana-mana banyak banget yang tanya, Mas kok udah nggak ada konten Detektif Reomit lagi? Ya bukannya nggak ada dan bukannya aku nggak mau, bukannya aku tidak mau memberikan konten yang polo-polo tunggu, sama sekali tidak. Aku sangat banget pengen ngasih, tapi ada dua alasan sebenarnya kenapa aku sedikit ini harus dilanjutkan nggak ya gitu. Jadi langsung tak bagikan melalui video ini. Pertama, alasan pertama, polo-polo mungkin udah lihat di Instagram atau di mana kasus anak usia berapa, 15 tahun atau 12 tahun yang membunuh anak kecil yang usia berapa, 5 tahun kalau nggak salah. Nah itu waktu pertama kasus-kasus itu muncul, yang udah ditangkap polisi tuh ya. Polo-polo kayaknya kalau yang tertarik sama Detektif Reomit seharusnya tahu. Pertama postingan itu beredar dan tulisannya di situ itu kayak gini, anak ini termotivasi dari YouTube gitu, ada tulisan, dan pertamanya itu masih nggak jelas dari YouTube video apa gitu. Seketika aku melihat itu, aku itu cemas banget. Gimana kalau misalnya anak ini tuh ternyata ngelihat videoku ataupun ternyata aku yang memberi efek negatif gitu. Yang awalnya aku cuma pengen memberi informasi menarik kepada polo-polo berupa sebuah cerita, tapi kalau misalnya dampaknya negatif gimana ya? Kayak dulu sama waktu di Indonesia kayak Smackdown itu loh, banyak banget yang nonton, tapi ada beberapa anak yang malah meniru terus melukai temannya sehingga Smackdown kayak dilarang gitu ya waktu itu, waktu tahunku 2009, 2008, 2007, ngerti lah yang seumuranku. Nah aku pertama ngeliat itu langsung mikir, waduh ini bener-bener serius banget buat aku, dan itu bikin aku kayak bener-bener cemas gimana kalau misalnya kontenku ini ternyata membuat atau membawa efek negatif, dan kenyataannya anak itu membunuh gitu loh ya. Jadi aku bener-bener sedikit ngeri, aku bener-bener kayak jadi mikir lagi gitu, ini konten boleh nggak sih kalau aku lanjutin. Nah itu alasan pertama. Alasan kedua, mungkin polo-polo udah nontonin Detektif Reomit semuanya, dan banyak di antara video itu, kecuali yang pakai YouTube Premium ya, yang nggak pakai YouTube Premium merasa kok nggak ada iklannya gitu. Jadi benar,
Aku udah tanya YouTube-nya. Jadi dari orang YouTube-nya bilang kalau cerita yang masalah horor yang hantu gitu itu nggak apa-apa, bisa taruh iklan. Sedangkan kalau cerita pembunuhan itu nggak bisa taruh iklan gitu loh. Kalau dari sudut pandangku sih aku mikirin loh kan sama-sama mengerikan dan malah yang satu ini memberi berita kan ya kan, maksudnya ada kejadian kayak gini aku membawakan berita tapi malah tidak boleh pasang iklan, dan yang terjadi adalah setelah aku ngasih uang ke editor itu malah minus di akunya. Jadi kayak lama-lama aku mikir lah, aduh aku juga bayar listrik, aku juga makan waktu untuk nyari bahan, ngerekam, aku juga ngedit dikit tapi minus gitu loh. Kayak bayangkan kalau polo-polo pergi ke kantor, ada ongkos pulang pergi transportasinya tapi nggak mencukupi gitu. Jadi kayak dua hal ini bikin aku kayak mikir. Tapi yang lebih mencemaskan yaitu sebenarnya kalau ada anak-anak kecil yang menyalahgunakan video-video kayak gini gitu loh. Jadi disayangkan banget kalau misalnya anak kecil ini menyalahgunakan, sehingga sebenarnya aku kayak berpikir gitu loh, konten ini harus dilanjutkan atau gimana. Tapi bukan berarti Detektif Reomid nggak bakal ada lagi ke depannya, sama sekali nggak. Sebagai percobaan, aku bakal nyoba bikin Detektif Reomid lagi beberapa video, dan bagian pembunuhannya mungkin nggak tak perjelas ya. Kalau kayak gitu apakah dari YouTube boleh nggak? Kalau misalnya boleh mungkin masih tak bawakan, dan tapi kalau misalnya nggak bisa, aku harus terus mikir, harus mencoba trial dan error, mencari gimana caranya biar polo-polo bisa puas tapi aku juga paling nggak rugi, biar editorku juga tetap ada kerjaan, semuanya bisa menang gitu. Nah ya, jadi situasinya kayak gitu, dan aku masih mencari cara, tapi tak janjikan bakal ada video Detektif Reomid dekat-dekat ini. Dan satu hal lagi, di bulan Ramadan dari tanggal 23 April, ya mulai tanggal 23 April bakal ada 30 video dengan segmen yang namanya Ring Ding Dong. Ya itu bakal keren banget juga, itu cerita-cerita yang follow suka banget. Jadi namanya tak ubah dikit ya, mungkin editor bisa ditunjukkan sedikit previewnya kayak apa. Tapi di tengah-tengah tidurnya ini, istri Kim mendengar suatu suara kayak tetapi meskipun rumahnya dibel berulang kali, tidak ada yang membukakan pintu. Pak, apa bener-bener nggak bisa? Beneran nggak bisa tak Pak? Setelah itu langsung keluar dari rumah itu dan menghilang. Bangun, sadar. Kamu ini kenapa kok tiba-tiba gini? Dibilangnya apa sih kamu?